cam yang belum bisa, nggak apa-apa. Yang belum bisa open cam nggak usah, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang open cam wajib menutup aurat. Itu ya dalam memahami, dalam belajar adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan berbagai macam kesehatan ya. Berbagai macam nikmat kesehatan, waktu luang, iman Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam kali ini sebagaimana informasi yang sudah di-share ya di grup-grup atau di reminder oleh KF-nya masing-masing, bahwa malam kali ini kita akan melakukan Zoom ya, inkubasi closing ya. Inkubasi closing 50 juta. Jadi mempercepat closing minimal satu closingan gitu ya, yang harganya minimal 50 juta. Bisa nggak Kang? Bisa banget. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu ya sambil nunggu Pak CMO Pak Isan pemateri utama pada kesempatan malam kali ini. Jadi saya izin menyampaikan tentang alur dan juga beberapa poin yang wajib Bapak Ibu ketahui. Namun kita buka terlebih dahulu malam kali ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen terlebih dahulu poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Silakan nanti disimak ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat materi PPT yang saya share. Sambil Mbak Lydia nanti tolong share link apa namanya absensi ya, link absensi. Tes Bapak Ibu, materinya udah kelihatan belum nih? Oh, sudah ya. Insya Allah. Oke, siap. Kalau sudah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum diisi materi utama oleh Pak Isan tentang inkubasi closing ya. Kami dari Skaliman Academy tentu ini membuat gebrakan baru yang berlaku sampai bulan Desember, yaitu inkubasi closing 50 juta. Ini Bapak Ibu tolong di reminder ya, saya di layar kaca saya hanya ada materi di depan saya. Jadi tolong reminder kalau nanti ada beberapa peserta yang open cam tapi tidak mengikuti mematuhi adab dalam menuntut ilmu, tolong nanti di reminder. Bapak Ibu, hadirnya Iskariman Academy dalam 2 bulan terakhir di tahun 2024, November, Desember, kami menghadiahkan suatu event yaitu inkubasi closing 50 juta. Bagaimana kemudian semua peserta yang ada di sini, harapan kami bisa closing minimal 50 juta pertama closingannya gitu ya. Karena proyek kita kan rata-rata 60 juta, 70 juta, ada juga yang 50 juta harganya. Nah, jadi minimal setiap kita tuh pernah merasakan closing gitu ya. Setiap kita itu pernah merasakan seperti Pak Esen rasakan yang pernah closing gitu ya. Minimal dari kita tuh pernah merasakan seperti Pak Dario, seperti Pak Khalid, Pak Jori yang pernah merasakan closingan-closingan yang ada di Iskariman Academy, yang pernah merasakan komisi-komisi di Iskariman Academy. Gitu ya. Jadi inkubasi closing ini terbuka untuk mitra lama ya, artinya mitra expert yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau yang masih baru-baru nih ya, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau beberapa pekan ke depan, mangga boleh banget untuk ikut event inkubasi closing 50 juta di bulan November sampai Desember, 2 bulan ke depan. Nah, dalam inkubasi closing ini tentunya Bapak Ibu kita menghadiahkan ada reward-reward khusus untuk inkubasi closing. Nah, sebelum ke situ, tentu saya izin mengingatkan terlebih dahulu ya, buat semua peserta. Nah, semua peserta yang mengikuti kelas inkubasi closing atau kelas-kelas online di Iskariman Academy gitu ya, walaupun nanti ada kelas PBC, Thailand, inkubasi closing dan sebagainya yang via online, tolong diperhatikan adab-adab menuntut ilmu walaupun via online ya. Kalau via offline kan saya yakin Bapak Ibu datang ke kantor kita, ke ruang training rapi gitu kan, menutup aurat dan sebagainya. Nah, kami pun harap gitu Bapak Ibu. Walaupun via Zoom, kami berharap Bapak Ibu tetap mematuhi, tetap
memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena pemateri yang sudah menyampaikan persiapannya dari pagi gitu ya, apa yang mau ingin disampaikan dan sebagainya. Jadi kita ya sebagai peserta harus benar-benar memahami adab-adab dalam menuntut ilmu, menghargai ilmu gitu ya. Dengan cara ya ada beberapa poin. Nah, tentunya poin pertama kita harus luruskan niat dulu ya. Niat yang baik insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik ya. Niatnya apa? Tentu niatnya untuk menuntut ilmu semata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, tentunya wajib menutup aurat nih. Beberapa pekan yang lalu kami dapat informasi A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan bagi peserta yang open camp pada kesempatan malam kali ini, tolong ya tetap menjaga adab-adab dalam menutup ilmu. Salah satunya adalah menutup aurat, gitu ya. Kalau emang gerah ya silakan nanti pakai kipas. Kalau emang ternyata gerah juga gitu ya, harus buka baju, ya tolong kemudian di off-kan kameranya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, tentu bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan penuh semangat dan antusias. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam kali ini, ya sebanyak 76 partisipan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi semangat dan juga antusias ya, insya Allah. Yang keempat tentu kita berdoa, tadi sudah kita buka ya dengan basmalah. Yang kelima, kemudian berprasangka baik dan menjauhi maksiat. Nah, gitu ya. Selalu berprasangka baik kepada Allah dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang. Contohnya kayak buka aurat dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita semua sudah paham hal-hal demikian. Kemudian yang keenam, memperhatikan guru atau pemateri ya, ilmu yang disampaikan walaupun via Zoom online itu benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan. Kita perhatikan. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan biar Bapak Ibu dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Sayang banget nih ilmunya udah gratis dikasihnya gitu ya kan, di Skariman Academy udah tinggal luangin waktu, klik linknya, ikut Zoom. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Di luar sana Bapak Ibu harus bayar ya berpuluh-puluh ribu atau bahkan beratus-ratus ribu. Tapi di Skariman Academy kita berikan gratis. Semata-mata untuk Bapak Ibu juga ya. Gitu. Yuk kita kemudian tingkatkan ya skill kita, perhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Insya Allah kalau adanya sudah ada, insya Allah ilmu yang bermanfaat kita akan dapatkan. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, nanti juga ada praktek-praktek nih Bapak Ibu ya. Ada tugas-tugas yang wajib Bapak Ibu lakukan gitu ya. Silahkan nanti simak tugasnya apa. Semata-mata tugas ini tidak lain dan tidak bukan cuma satu tujuan kami, agar Bapak Ibu bisa mempraktekkan ilmu yang kita berikan, agar Bapak Ibu bisa merasakan, oh ternyata seperti ini prakteknya ya. Tujuannya tidak lain tentunya biar Bapak Ibu bisa closing gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya, insya Allah paham ya Bapak Ibu. Tidak lain tidak bukan tujuan kami di sini buka on cam, nutup aurat, terus kemudian melaksanakan tugas, itu cuma satu Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bisa, kita semua yang hadir malam kali ini bisa closing gitu ya. Makanya namanya inkubasi closing ya. Inkubasi closing 50 juta. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini menjembatani nih untuk Bapak Ibu, memfasilitasi untuk Bapak Ibu bisa closing. Nah, jadi tolong dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Yang kedelapan, saling menasihati dalam kebaikan. Nah, tadi ya saya katakan ya, kalau misalkan ada yang tidak menutup aurat ketika open camp gitu atau dan sebagainya, tidak mengikuti adab-adab dalam menuntut ilmu, tolong saling menasihati dalam kebaikan. Tegur atau kalau bisa tegur sampaikan ke kami agar kami nanti bisa setting untuk off cam-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu dimanapun berada. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, inkubasi closing 50 juta. Ada reward yang kami ingin berikan nih kepada Bapak Ibu. Tentu reward ini bagi peserta yang berhasil closing gitu. Makanya namanya 50 juta minimal closingnya 50 juta gitu ya. Inkubasi closing 50 juta minimal closingnya 50 juta. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ngikuti event reward di bulan September, Oktober, November gitu ya, sudah paham nih tentang cara memahami poin-poin reward gitu ya. Ini agak sedikit kecil, tolong nanti di zoom aja masing-masing gitu ya. Saya menyampaikan di reward pada kesempatan
2 bulan ke depan ini, November Desember, dari mulai satu voucher nginap di salah satu proyek Granada ya, di villa gitu ya, kemudian sepeda atau kemudian logam mulia, kemudian ada unit AC ya, kulkas, ada kemudian handphone atau uang tunai juga gitu ya, ada laptop atau nanti iPhone ya, terus kemudian logam mulia tentunya tidak kalah gitu ya, ada bahkan sampai motor baru ya, dan juga terakhir yang paling tinggi ya, yaitu tiket umroh plus Istanbul Turki. Nah ini waktunya 2 bulan, November Desember, kita mengejar akhir tahun, maka rewardnya akhir tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai reward ini dari 50 juta. Saya sambil nunggu Pak Isan ya. Tolong nanti kalau ada Pak Isan sudah hadir, tolong di reminder saya gitu ya. Takutnya saya kelamaan karena saya sambil menunggu Pak Isan pemateri utama pada kesempatan malam kali ini. Jadi mulai dari 50 juta. Poinnya itu 5 Bapak Ibu. Kalau kemudian Bapak Ibu berhasil 50 juta closing, poinnya dapat 5, maka akan dapat reward tambahan di luar komisi, yaitu satu voucher menginap di salah satu villa Granada. Nah, saya garis bawahi dulu. Inkubasi closing 50 juta ini khusus untuk penjualan proyek Granada Mountain View. Nah, kenapa? Nanti saya sampaikan. Karena kita akan mengaktifkan kembali di proyek Granada Mountain View yang masih ada sekitar 20 sampai 30 unit. Nah, kita akan sold out kan, Bapak Ibu, gitu ya. Terus kemudian nanti masuk poin 100 juta, poinnya dapat 10 ya. Dapat kemudian rewardnya bisa sepeda atau logam mulia 1 gram gitu. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri 200 yaitu poinnya 20 bisa ditukar dengan 1 unit AC 0,5 PK atau kulkas yang 2 pintu. Kalau kemudian closing 300 juta dalam 2 bulan ya di Granada Mountain View tentunya, karena reward inkubasi closing 50 juta ini untuk satu project yaitu Granada Mountain View. Kalau yang project-projectnya gimana? Yang lain gimana Kang? Tetap berjalan seperti reward sebelum-sebelumnya yang telah kami sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya, nanti dipahami lebih dalam lagi. Oke. Pak Isan belum datang ya. Oke. Nah, ini tentang reward-reward Bapak Ibu. Insya Allah sudah paham ya. Terus kemudian sampai kemudian paling tinggi adalah 1 miliar dalam 2 bulan, maka reward tambahannya 1 unit umroh plus ke Turki ya, Istanbul Turki. Nah luar biasa nih Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu bisa closing di Skariman dalam bulan November Desember 1 miliar. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena memang kalau ngomongin tentang properti di akhir-akhir tahun itu lagi panen-panennya gitu ya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi inkubasi closing 50 juta ini rewardnya untuk penjualan di project Granada Mountain View. Dan satu hal yang saya pengen sampaikan malam kali ini. Mulai malam kali ini, ketika Bapak Ibu berhasil closing, Bapak Ibu berhasil ada pembelian di Granada Mountain View, di project Granada Mountain View, komisinya bukan 8% lagi, tapi kita naikkan komisinya jadi 10%. Masya Allah. Gitu ya, nanti silahkan cek malam ini setelah Zoom, cek sudah, insya Allah nanti kami langsung update gitu ya malam kali ini. Untuk Granada Mountain View komisinya kita naikin untuk mitra ya. Biasanya kan kalau Bogor Timur berapa? 8% ya. Tapi untuk Granada Mountain View kita naikkan jadi 10%. Masya Allah. Dapat komisi 10%, dapat juga reward inkubasi closing 50 juta selama bulan November dan juga Desember. Asik ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau ketentuan dan syarat poin saya kira juga sepertinya sama dengan reward atau ketentuan poin sebelum-sebelumnya gitu ya. Tinggal nanti silahkan minta ketentuan dan syarat ini ke mentor atau ke KF-nya masing-masing. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya. Sebagai syarat aja, jadi syarat poin reward yaitu khusus untuk seluruh mitra Skariman Academy yang telah mengisi akad MOU pemasaran tentunya. Kemudian ketentuan reward ini berjalan selama 2 bulan yaitu November dan juga 31 Desember. Ya,
Terus klaim point reward akan didapat setelah customer lunas pembayaran dan juga KPPJW. Skema reward ini akan direfresh dan diperpanjang setiap, ini keliru ya, 2 bulan ya jika diperlukan. Jadi nanti sampai akhir Desember gitu ya. Dan yang kelima, skema reward ini berlaku untuk penjualan di Project Granada Mountain View. Nah, mangga Bapak Ibu ya, silakan nanti closing di Granada Mountain View yang harganya itu kalau nggak salah mulai 70 juta kalau nggak salah ya per satu coveringnya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu satu aja closing gitu ya, itu udah dapat reward tambahan selain dari komisi tadi. Komisi kita naikkan jadi 10%, asik ya. Ditambah kemudian reward-reward yang tadi Bapak Ibu sudah bisa lihat ya skema rewardnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini tentang komisi dan skema reward. Baik, sebelum dimulai ya, sambil nunggu Pak Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Closing selanjutnya GMP, amin. Nah, Pak Holid udah punya jaketnya ya, tinggal closing lagi nih di GMP. Kemarin sempat closing di GMP ya beberapa bulan yang lalu. Oh, sudah hadir nih Pak Isan ya. Oke, siap. Saya jadikan co-host. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian. Nanti lebih dalamnya lagi, tentu skema reward, point reward, ketentuan reward ini kita akan share di grup masing-masing ya oleh para KF-nya. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa point reward ini khusus untuk penjualan di Granada Mountain View ya selama bulan November dan Desember. Oke, dan inkubasi closing 50 juta ini berjalan selama 2 bulan ke depan, yaitu November dan Desember. Dan kenaikan komisi untuk proyek Granada Mountain View dari 8% menjadi 10%. Gitu Bapak Ibu ya, asik ya, insya Allah. Maka kemudian silahkan dimanfaatkan nih event-event inkubasi closing setiap Selasa malam via Zoom. Ya, insya Allah setiap jam 19.30 atau pada Isya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, tidak panjang lebar dari saya telepon terlebih dahulu kepada Pak Isan. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah keluar ya suaranya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Ihsan ini adalah ya tadi ya mana nih tadi kontennya? CMO, Chief Marketing Officer dari Iskariman Property Syariah. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, silahkan disimak materi pada kesempatan malam kali ini dan juga nanti ada tugas-tugas yang Bapak Ibu perlu lakukan. Nah, sebelum kemudian materi ke Pak Ihsan, ada satu poin Bapak Ibu sekarang coba ya mulai siapkan catatannya satu kertas gitu ya, satu kertas dan juga ballpoint karena nanti ada tulis menulis ya. Ini penting banget nih Bapak Ibu, nanti ada tulis menulis, tolong siapkan satu kertas dan juga ballpointnya seperti itu. Baik, tidak panjang lebar dari saya, langsung saja saya serahkan kepada Pak Ihsan. Kepada Pak Ihsan, mangga Pak Ihsan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir pada sesi Zoom malam hari ini ya. Maaf. Di mana pada sesi malam hari ini, insya Allah kita akan mengadakan sesi awal ya, awal dari eh, pelatihan inkubasi closing. Nah, jadi rekan-rekan semua, sorry, inkubasi inkubasi closing ini kita buat ya berdasarkan dari requestan teman-teman semua gitu. Jadi kan kemarin tim IA sempat menyebarkan beberapa apa, evaluasi ya, kok evaluasi ya teman-teman ya. Nah itu tujuannya kita ingin mengetahui sebetulnya teman-teman itu butuhnya apa gitu terkait yang diinginkan dari Iskariman Properti Syariah ini, maksudnya di Iskariman Academy. Nah, oleh karena itu dari kami ya, alhamdulillah teman-teman ya mendapatkan beberapa informasi tersebut dan akhirnya kita putuskan untuk membuat program inkubasi closing ini sendiri, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua untuk inkubasi closing ini betul yang tadi disampaikan oleh Sturi ya bahwa acara event ini akan dilaksanakan dari bulan November ini sampai insya Allah Desember, teman-teman. Jadi 2 bulan online dan juga offline, ya.
Nah, teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan terkait produk event dan juga materinya, ya. Jadi di sini saya coba jelaskan dulu terkait programnya, teman-teman semua. Dari layar kelihatan, teman-teman, slide-nya Alhamdulillah kelihatan, kelihatan Pak. kelihatan ya, jelas ya, suaranya jelas juga ya. Insya Allah jelas. Ini kayaknya Kang Mas Suri di pengumuman tuh jam 8. Iya, Coba deh. ini Atau emang dimajuin ya? dimajuin biar Oh nanti iya, lebih mau. efektif. Oke, oke. Soalnya saya kira saya jam 8 gitu, makanya saya baru join. Nah, jadi teman-teman semua, insya Allah di sesi pertama ini kita akan membahas terkait kunci mindset kuat untuk capai target, ya. Dan juga teman-teman semua, dari informasi yang saya dapatkan, yang kami dapatkan, alhamdulillah ya, bahwa yang mendaftar program ini ada 500 orang. Nah, cuman yang hadir baru sekitar 110. Nah, kemungkinan miskom nih ya, kayaknya saya juga kiranya mulai jam 8 pas gitu. Jadi saya baru masuk barusan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti akan terus bertambah ya kalau misalkan udah lewat dari jam 8. Nah, jadi kita melihat Bapak Ibu semua ya bahwa antusiasme dari Bapak Ibu untuk mendaftar program ini luar biasa bagus gitu. Nah, terus Bapak Ibu semua ya, jadi saya jelaskan dulu terkait program inkubasi. Mungkin tadi Kang Mas Sudi sudah menyampaikan terkait program rewardnya itu sendiri ya teman-teman. Jadi inkubasi closing ini kita adakan dengan sekitar 8 pertemuan ya, online dan 2 pertemuan offline. Nah, pertemuan online dan offline ini kita korelasikan teman-teman ya. Jadi makanya setiap pertemuan itu kita susun materinya secara berurutan. Jadi kalau teman-teman melewati satu materi, ini impact-nya kemana-mana teman-teman. Ya. Kemudian kita juga pengajaran 30 teori 30 dan 70%-nya praktik. Kemudian ada skema reward khusus yang tadi disampaikan oleh Kang Mas Suri ya. Dan untuk program ini Bapak Ibu semua, yang membedakan adalah KF membantu ya parameternya dalam tugas dan prakteknya. Nah, jadi teman-teman malam ini kita mengikuti Zoom. Nanti ada tugasnya sederhana ya, nggak rumit lah. Tugasnya sederhana. Nah, nanti selama menjalankan tugas itu, nanti Bapak Ibu semua itu akan dibantu oleh para KF-nya. Nah, itu ya. Jadi nanti KF-nya itu membantu untuk memudahkan teman-teman semua mengerjakan tugas ya sederhana, misalkan gimana caranya bikin WhatsApp bisnis. Terus misalkan yang kedua, teman-teman nanti pada saat materi WhatsApp marketing pastikan sudah mempersiapkan alat perangnya. Nah, contoh kayak gitu. Atau misalkan pada saat sesi follow up nanti KF-nya bantu follow up. Atau nanti pada saat sesi sosial media KF-nya bantu dalam teman-teman untuk membuatkan sosial medianya. Atau dalam membuat konten dan lain-lain. Nah, itu teman-teman semua. Ya. Jadi artinya sistem program ini di program inkubasi ini kita ingin melibatkan ya teman-teman di sini tuh nggak cuman mengikuti materi aja gitu, nggak cuma ikut training-training aja, tapi kita harapkan dan kita yakin ya teman-teman yang hadir Zoom malam hari ini juga berharap bahwa training itu ada outputnya, ada hasilnya, benar nggak? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil kalau nggak kita praktekkan? Nah, oleh karena itu disinilah peran KF atau leadernya masing-masing atau mentor ya, yang mana KF leader mentor ini nanti akan membantu teman-teman semua untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kita yakin teman-teman, ketika teman-teman menjalankan seluruh tugas kami ya, itu akan memudahkan teman-teman untuk menuju closing itu sendiri. Ya di sini kan namanya inkubasi ya. Jadi teman-teman tuh diinkubasi nih dalam suatu program, istilahnya kita treatment ya, kita berikan pelatihan, kemudian kita training ya dan praktek gitu. Dengan harapan teman-teman nanti bisa closing. Nah, itu teman-teman goalnya. Ya, jadi kita mengharapkan ya teman-teman di sini semua agar bisa closing. Ya closing bareng-bareng semuanya. Dan teman-teman semua ada pun ya di sini ya. Jadi di sini betul tadi kata Kang Mas Suri ya, wajib open cam. Nah, ini ya, coba saya lihat nih kamera ya. Tapi kalau yang akhwat mungkin nggak perlu ya kalau misalkan nggak bisa.
Nah, wajib open cam, kemudian wajib absensi kehadiran ya. Absensi kehadiran linknya ada di kolom chat ya. Kemudian wajib mengikuti semua materi karena saling terkait ya teman-teman. Wajib mengerjakan tugas sebagai syarat lanjut kelas. Nah, nih teman-teman semua ya. Kemarin kita evaluasi ya training yang diadakan IA. Yang jadi masalah itu adalah ketika misalkan kita memberikan suatu training yang lebih apa lebih atas tingkatnya, contoh misalkan Facebook Ads, namun pada realitanya teman-teman itu beberapa orang masih belum memiliki WhatsApp bisnis atau memiliki akun Facebook Ads. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak melakukan step apa training WhatsApp bisnis dulu, nah itu nggak bisa lanjut ke kelas selanjutnya, ya. Atau teman-teman belum mempersiapkan semua hal-halnya, itu teman-teman nggak bisa lanjut ke kelas selanjutnya, ya. Jadi artinya di sini kita saling berkompetisi dalam artian teman-teman udah ngerjain tugas atau belum. Nah itu ya, goalnya di sini ya. Dan tugasnya sederhana. Kenapa? Kalau ini nggak dikerjakan, teman-teman mau ikut iklan FB Ads ya, training FB Ads, training social media domination, misalkan nanti kita adakan training yang lain, itu percuma ya. Kenapa? Ya basic aja belum dikerjain, udah lompat ke step yang lain. Nah, ini yang kita miskomnya itu di situ, teman-teman. Ya, jadi itu tugas. Nah, tugasnya sederhana. Tugas pertama nanti ya, cuman teman-teman ngirim hasil alat tulis ya, hasil materi hari ini. Kemudian teman-teman semua untuk materinya, nah ini saya jelaskan juga nih. Jadi program inkubasi ini kita buat bertahap, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ini bulan November ya, bulan akhir November beres ya. Yang mana bahasanya itu terkait mindset dan target yang hari ini malam ini ya. Kemudian nanti ada istilah properti, kemudian ada product knowledge, persiapan alat perang ya, WhatsApp Business Masterclass, teknik follow up chat, teknik menawarkan produk, dan langsung kita akan dan saya akan ajarkan ya di materi tahap 1 ini endingnya saya akan jelaskan ceritakan gimana rahasia closing miliaran Iskaliman properti syariah ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Kang, emang Iskaliman cabangnya ada berapa? Ada secara overall itu sekitar 15-an ya kalau digabung dengan perumahan. Nah, jadi gimana sih Iskaliman ini bisa konsisten closing? Nah, itu kan pasti yang ingin teman-teman ketahui, bener nggak? Ya. Nah, cuman teman-teman jangan langsung lompat ke materi. Kang, saya pengen tahu basicnya aja belum dikuasai. Nah, itu. Ya. Kenapa saya buat bertahap? Karena berdasarkan hasil form evaluasi yang teman-teman kemarin isi, ya, yang di-share oleh tim TC, itu ternyata hampir 80% peserta Iskaliman Academy itu orang-orang pemula di bidang properti. Ya. Maka akan sangat aneh ya, ketika teman-teman diminta atau teman-teman punya niat menjual properti, sedangkan dasarannya belum menguasai gitu kan. Misalkan istilahnya aja nggak ngerti, misalkan, Pak, saya ngejualin properti nih Pak, ya nanti Bapak bisa dapat SHM, AJB ya, HGB dan misalkan. Ntar nanti ditanyain kayak gitu ya. Ini Mas alas dasar haknya apa? Alas dasar tanahnya apa ya? Letter C, AJB, misalkan girik. Nah, itu kan teman-teman juga pasti bingung. Girik apa? Letter C apa? Nah, itu kita harus tahu. Ya. Yang jadi masalah itu istilah basicnya aja belum paham gitu. Nah, itu teman-teman. Ya. Terus misalkan teman-teman jualan. Ya. Kemarin ada ya saya sering cerita lah. Ya. Ada sales, ada mitra baru join. Dia menawarkan ke keluarganya. Ditanya sama keluarga, Kang, antum jual produk ini harganya berapa? Aduh, saya nggak tahu, Pak, gitu. Lah, kok nggak jualan tapi nggak tahu produk. Nah itu teman-teman ya, jadi produk knowledge itu harus dikuasai ya. Jadi tahap satu ini basic banget ya. Kemudian persiapan alat perang. Nah ini teman-teman, ini penting. Gimana teman-teman menjual art online sedangkan alat perangnya aja belum siap ya. Logikanya teman-teman mau jualan tapi konten buat jualannya kagak ada ya. Teman-teman mau jualan tapi price list aja nggak teman-teman pegang. Teman-teman mau jualan tetapi update progress aja teman-teman nggak tahu gitu. Nah itu masalah teman-teman ya. Saya evaluasi ternyata orang-orang yang punya alat perang tuh sangat minim. Wah ini gimana nih, bahaya nih ya. Kemarin training saya ngisi training offline 20 orang yang hadir.
Yang udah join alat perang tuh paling cuma 1 orang. Masya Allah, ya Allah ini gimana nih? Gimana Bapak Ibu mau jualan? Saya tanya gitu. Saya tanya, udah join grup konten belum? Belum. Udah pegang proses belum? Belum. Udah join grup konten progress belum? Belum gitu. Terus Bapak Ibu jualan gimana gitu? Ya kita jual konten-konten yang di-share sama app-nya aja katanya. Ya Allah gitu. Itu kan jadi kayak apa? Kita tuh kayak perang tapi telanjang, ngerti nggak teman-teman? Dia udah mati duluan gitu. Kan lucu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan itu banyak ternyata. Ya mungkin di antara Bapak Ibu semua yang hadir Zoom ini malam ini juga ngerasa kayak gitu. Oh iya Kang, saya belum punya alat perangnya gitu kan. Nah, kemudian sudah punya alat perang ya. Terus barulah kita mempelajari tools buat senjata buat jualan ya. Alat perang itu kan persiapannya nih. Ya, senjata apa kita nyiapin senjatanya, apanya gitu kan. Amunisinya, pistolnya misalkan ya. Nah, kita butuh channel nih. Channel itu kendaraannya ya. Entah pakai kuda, pakai apa tank baja. Nah, kalau ini kan ibaratkan ya kita pakai channelnya tuh ya online WhatsApp bisnis itu gitu kan. Kita kuasai WhatsApp bisnis. Kemarin saya tanya dari 20 orang itu yang punya WhatsApp bisnis itu cuma sekitar 20%. Ya, cuma yang hadir di malam ini saya cek kemarin ya alhamdulillah yang udah punya WhatsApp bisnis sekitar 60% lah. Nah itu teman-teman ya. Jadi basicnya aja belum belum kuat ya, belum siap gitu ya. Nanti kita pelajari lagi tentang teknik follow up chatnya ya. Ya, nah ini kan berurutan tuh ya. Jadi teman-teman kuasai dulu terkait mindsetnya, targetnya, kemudian istilah propertinya, produknya, alat perangnya, WhatsApp Business Masterclass itu sebagai channel untuk penjualannya. Kemudian kita kuasai taktik perangnya, yaitu apa? Cara follow-up-nya gimana? Nah itu, teman-teman. Dan juga teknik menawarkan produk. Nah itu, ya. Nanti baru kalau ini beres, saya kasih tahu materi rahasia closing miliar Iskariman. Pasti teman-teman pengen tahu kenapa Iskariman bisa konsisten closing. Ya, Iskariman udah berdiri lebih dari 7 tahun ya, alhamdulillah teman-teman semua. Dan sekarang ya kita udah memiliki lebih dari 15 project. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kok bisa sustain ya, bisa terus berlanjut ya dan bahkan alhamdulillah teman-teman ya kita terus membuka cabang. Apa rahasianya? Nanti kita kasih tahu, nanti saya kasih tahu ya. Rahasia closing harian dari Iskariman. Nah, ini materinya online dan offline. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman lewat satu materi itu teman-teman imbasnya kemana-mana. Makanya kita sarankan kalau teman-teman kalau satu materi itu harus lihat rekamannya. Kalau nggak rekamannya ya minimal rangkumannya lah. Gitu ya teman-teman ya. Nanti materi tahap 2 ya. Ini kan terkait WhatsApp ya teknik melakukan produk. Nanti kita bahas terkait sosial media domination. Nah, ini teman-teman yang mungkin penasaran ya. Emang Iskarimat ini mendominasi sosial medianya seperti apa? Nah itu nanti kita akan paparkan ya. Rumus konten viral. Jadi teman-teman konten viral itu ada rumusnya, nggak ujuk-ujuk ya, nggak sengaja, itu ada rumusnya ya. Jadi materi tahap 2 ini sangat powerful ya. Tips membuat konten sederhana, pengenalan iklan, iklan tepat closing meningkat, dan gathering akbar ya. Nanti info Kang Mas Turi akhir tahun yang mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah ini teman-teman, bayangkan teman-teman ya, nggak lewat tahap satu dulu, tiba-tiba langsung loncat ke pelatihan iklan misalkan. Nah itu yang kemarin saya evaluasi ini. Kemarin saya tanya yang ikut peserta FBS berapa orang? 20, yang praktek berapa? 2 sampai 3. Nah itu terus yang lain ngapain? Hanya nonton aja Kang. Edukasi. Nah itu teman-teman ya. Karena di sini ya di dunia marketing itu kita bukan lagi saatnya tahu menau, tapi saatnya siapa yang cepat mengetahui dan siapa yang cepat bereksekusi. Udah itu aja teman-teman. Yang nggak cepat itu kalah. Pengalaman saya ya, selama saya mengelola Iskarima ini, kalau kita nggak mengetahui teknologi atau strategi terbaru, wah udah Iskariman ketinggalan teman-teman. Ya, jadi ketika ada udah mulai turun penjualan, kita berpikir lagi apa yang harus kita lakukan. Nah itu teman-teman. Ya nanti kita jelaskan. Nah, ini materi tahap 1 dan tahap 2. Nah ini teman-teman. Kira-kira materinya gimana? Biasa aja atau seru atau gimana nih? Ya. Nah, ya. Nah, terus teman-teman semua, di sini ya, saya ada sedikit video ya terkait company profile dari Iskariman Properti Syariah.
Nah, mungkin nanti bisa dilihat dulu ya untuk videonya. Cuma ini videonya mungkin agak putus-putus karena kualitasnya kurang bagus. Saya close dulu. Bentar. Eh, Kelihatan ya Kang? Sorry. Ini teman-teman ya, kita langsung ke komponen profile dulu ya. Jadi teman-teman supaya ada semangat dalam berjualan ya. Di balik pencapaian besar terdapat mimpi dan kerja untuk mewujudkannya. Ishkariman Property Syariah di tahun yang ke-7 telah mengembangkan proyek-proyek besar yang mencerminkan dedikasi dan komitmen di dunia properti. Dengan berbagai proyek-proyeknya yang luar biasa, dengan visi menjadi perusahaan yang besar dan sehat, terpercaya, dan berkah berlandaskan hukum syara yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder, baik karyawan, mitra, dan kaum muslim. Dengan total 17 proyek yang tersebar di Bekasi, Karawang, Bogor, Bandung, Subang, Sukabumi, Kuningan, Jogja, Banten, Malang, Bali, Lombok. Ishkariman Property Syariah selalu berusaha untuk terus berinovasi, membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar dan menambah keberkahan. Kesuksesan bukan hanya diukur dari bangunan yang dibangun, tetapi juga dari dampak yang diberikan kepada masyarakat. Kesuksesan tidak datang tanpa kerja keras dan kerja sama tim. Dengan tim yang solid, kami akan terus menghadirkan proyek-proyek yang mengutamakan keberlanjutan dan kebermanfaatan untuk semua. Kami percaya bahwa masa depan properti masih penuh peluang dengan impian, masa depan, dan harapan. Kami berkomitmen untuk terus maju dan berkembang bersama proyek-proyek yang akan datang. Ishkariman Property Syariah, amanah profesional. Oke, nah itu teman-teman ya sedikit mengenai company profile dari Ishkariman Property Syariah. Nah ini teman-teman, saya kok ingin menyampaikan ya bahwa alhamdulillah sepanjang tahun 2024 ini ya total komisi yang sudah diterima para sales properti Ishkariman yang menjual proyek ada sekitar 1,5 berapa ini teman-teman? 1,5 M ya teman-teman. Jadi saya cek ya data itu teman-teman semua ya itu ternyata ada 1,5 M komisi yang udah kita kasih ke para mitra ya, para sales marketing lah, gabungan ya teman-teman ya. Totalnya 1,5 M. Nah, pertanyaannya adalah ya, teman-teman dapatnya kebagiannya berapa gitu dari 1,5 M ini? Coba saya pengen tahu teman-teman di sini yang sudah
closing atau yang belum closing coba bisa di komen ya. Sudah closing, alhamdulillah sudah closing. Yang belum closing, mudah-mudahan bisa segera closing, teman-teman. Nah, ini sorry, ini ada coret-coret. Ya, nah, ya. Jadi teman-teman semua ya, pertanyaannya adalah berapa ya yang teman-teman dapatkan yang dari Iskariman ini belum closing, Kang. Alhamdulillah sudah closing, belum closing. Nah, itu teman-teman. Belum closing, alhamdulillah sudah closing. Teman-teman ini data real ya, teman-teman. Bukannya saya ngada-ngada. Jadi istilahnya teman-teman, ini 1,5 miliar dibagi-bagi gitu ya. Pertanyaan teman-teman kebagian atau enggak? Kan sayang ya kalau nggak kebagian teman-teman ya. Nah, makanya gitu kenapa saya tuh ingin mengadakan Zoom ini, event ini adalah kita ingin teman-teman ya yang kebagiannya makin banyak ya. Jangan yang kebagian itu lagi gitu. Pengen itu semuanya kebagi rata ya. Pengennya ya 1,5 M ya dibagi 100 orang berapa Pak ya. Kan mungkin dapatnya berapa tuh? 15 juta ya. Iya ya. Nah itu teman-teman. Ya lumayan gitu. Ya kalau 100 orang. Nah cuma kan emang dari data ini ada yang sales atau marketing yang kategorinya udah ekspor ya. Jadi dia tuh rutin closing tiap bulan tuh pasti closing teman-teman. Nah saya rasa teman-teman tuh pengen tahu apa rahasianya kan kok dia bisa closingan rutin. Benar nggak? Ya nah itu nanti makanya teman-teman mengikuti materinya sabar ya. Karena kita bertahap ya teman-teman. Nah, terus teman-teman kita ke materi ya, sedikit introduction dulu ya. Untuk materi yang awal ini kita bahas terkait mindset tepat closing apa nih? Ya, mindset tepat ya. Jadi untuk bisa closing cepat. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman minta tolong ya untuk sesi Zoom ini kan tadi Kang Mas Suri sudah menyampaikan siapkan alat tulis dan kertas ya. Kertas selembar kalau bisa, A4 satu lembar, kalau nggak ada A4 nggak apa-apa lah. Yang penting jelas ya. Karena di sini kita akan mau masuk materi tahap pertama dan saya rasa Bapak Ibu yang udah join Zoom malam hari ini ada beberapa yang sudah pernah ikut. Nggak masalah ikut lagi Pak ya. Untuk mengevaluasi apakah saya sudah berubah atau belum ya ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ya dari komisi yang yang tadi saya kasih lihat itu berapa komisi yang kita dapatkan. Ya tadi ada yang udah closing. Mungkin di sini ada yang udah pernah closing puluhan juta ada kalau nggak salah ada ya. Kalau saya cek ya dari peserta ini ada nih yang udah closing di atas 10 juta tuh udah banyak lah ya. Yang 40 juta ada, yang 60 juta ada. Nah, teman-teman semua yang belum closing harus semangat closing ya. Data yang saya kasih lihat ini bukan data si Kang Ican mah saya jiplak enggak. Saya hitung dari cash in yang yang kita jual tuh berapa ya. Terus dikali presentasi komisi dan ternyata dapatnya segini. Kira-kira ya kurang lebih ya 1,5 M. Masya Allah ya. Banyak. Nah, teman-teman semua, tadi kan saya tanya ya, yang closing siapa? Alhamdulillah sudah. Cuma jawabannya hampir 89 sampai 90% itu belum closing. Nah, itu teman-teman ya. Pertanyaannya ya, kenapa hanya 1 sampai 5% saja yang closing? Jadi saya cek di chat itu paling yang ini kan yang hadir terserah 150 lah ya. 150 yang hadir. Tadi saya cek paling yang udah closing bilang closing paling ada sekitar 10 orang. Ya, artinya itu cuma 5%-an lebih lah, 5 sampai 10% lah yang udah closing. Ya. Nah, itu teman-teman, ya. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok yang closing cuma sedikit, Kang? Benar nggak, teman-teman? Padahal yang pengen closing itu banyak, ya. Nggak cuma yang hadir di Zoom ini, ya. Bahkan teman-teman kita yang nggak sempat hadir Zoom pun pengen closing, benar nggak, teman-teman? Ya, kemarin saya cek tim IA, berapa mitra yang sekarang ada ya jumlahnya? Ya sekitar 2 ribuan lah katanya, 2.000 sampai 3.000 mitra yang ada di grup itu. Terus saya cek lagi berapa yang daftar program inkubasi 500 kan. Saya cek lagi malam ini berapa yang hadir. Saya cek 150. Artinya apa teman-teman ya? Dari 2.000 orangan itu ya yang bersedia hadir malam hari ini itu enggak kalau 10%-nya berarti berapa? 200 juga nggak nyampe ya. Berarti di bawah itu ya. Nah, artinya sebetulnya teman-teman semua sudah terseleksi secara tidak langsung ya. Jadi teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini adalah orang-orang sekitar ya
8-10% ya dari total mitra yang ada di grup Kalimat Akademi saat ini. Berarti teman-teman ini udah kategorinya ya udah orang yang memiliki keinginan kuat. Nah, itu teman-teman ya. Cuman nggak cuma itu, kita nggak cuma butuh keinginan kuat ya. Tapi yang pengen teman-teman dapatkan itu hasil. Cuma faktanya ya tadi teman-teman bisa cek di kolom chat yang udah closing paling sekitar 10 atau 15 orangan yang ada di Zoom malam hari ini. Nah, itu ya. Artinya sangat sedikit sekali teman-teman. Ya, yang udah closing itu paling ya 1-5%. Kenapa kok bisa sedikit, Kang? Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, ini ya, ini saya sudah apa mungkin kalau yang udah ikut akselerasi ya, itu udah tahu lah ya. Apakah ujiannya berat atau apa? Ya, faktornya apa, teman-teman semua? Ya, jadi saya analisa Bapak Ibu semua ya. Permasalahan mitra itu bukan masalah jago teknis jualannya, jago backgroundnya, ya, latar belakangnya apa, HP-nya apa. Enggak, Bapak Ibu. Saya ngamati mitra-mitra yang terkategori termasuk ya 1-5% itu salah satu yang saya nilai adalah dari sisi mindset-nya dulu Bapak Ibu ya. Mindset-nya dulu Pak Bu ya. Karena kalau kita amati Bapak Ibu, ketika orang itu nggak gigih, maka apapun tantangan yang kita berikan, dimanapun posisi dia, itu dia akan mundur duluan. Nah, ini harus kita perbaiki ya. Lantas bagaimana Kang cara kita mengetahui mindset kita udah benar atau belum? Nah itu kan Bapak Ibu yang penasarannya kan di sana ya. Nah makanya Bapak Ibu semua supaya mengetahui ya apakah ukuran mindset kita itu benar sudah tepat atau belum, maka ada yang namanya mindset grit Bapak Ibu. Grit ini adalah mindset yang mana dia itu orangnya gigih ya, persisten ya. Gigih ngerti ya Ibu ya? Gigih itu jadi ketika kita memiliki suatu target, ketika orang itu punya target, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut bagaimanapun caranya, tentu saja jangan yang halal ya, dan kapanpun waktunya ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Dan dia nggak akan pernah menyerah sampai target itu betul-betul dia capai. Itu namanya mindset grit Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu faktanya, orang yang punya mindset grit yang bagus, itu paling 1-5% aja di seluruh dunia. Ya, ini berdasarkan data ya dari mungkin Bapak Ibu bisa tanya buku Grit ya, baca buku Grit ya, karya Angela ya itu bagus Bapak Ibu. Saya dapat referensi dari situ. Dan saya terapkan di IA ini ya dan ternyata memang sangat relevan dengan IA ya, karena itu berdasarkan hasil penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu, Grit itu adalah mindset yang menggabungkan antara passion ya, dan kegigihan. Ya, passion itu adalah kecintaan kita dalam melakukan sesuatu hal. Kegigihan itu adalah ketahanan kita dalam melakukan suatu hal. Nah ini Bapak Ibu harus kita gabungkan. Ya. Jadi untuk mencapai target itu Bapak Ibu, kawan doang tuh nggak cukup. Ya. Perlu gabungan dua hal ini. Ya, maka dari itu, ingat rumusnya Bapak Ibu. Ya. Bakat kali usaha itu akan menghasilkan keahlian. Kemampuan kali usaha akan menghasilkan pencapaian. Nah ini Bapak Ibu yang ingin saya sharing. Ya. Bahwa Bapak Ibu ya selama Bapak Ibu memiliki kemampuan dalam satu bidang, misal WhatsApp marketing, tapi usahanya itu konsisten, promosi, ya, insya Allah Bapak Ibu, insya Allah closing, ya. Karena saya cek data ya, lihat data, emang mayoritas yang closing itu ya itu gitu. Orang-orang yang dia menguasai satu channel penjualan WhatsApp marketing, tapi dia usahanya kuat gitu, akhirnya dia bisa closing juga Bapak Ibu. Dan orang seperti itu sangat langka Bapak Ibu jumlahnya, ya. Sangat sedikit ya Bapak Ibu ya, sangat sedikit jumlahnya. Nah makanya kita evaluasi ya Bapak Ibu semuanya. Kita pengen tahu ya seberapa bagus grid score kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semua ya malam hari ini kita tes ya. Kita ingin tahu nih masing-masing grid score-nya berapa ya. Jadi ini sebelum kita tes mulai, mohon Bapak Ibu ya sekarang silakan persiapkan ya satu lembar kertas dan alat tulisnya pulpen atau pensil ya. Nah untuk mengetahui grid score Bapak Ibu berapa. Nah ya silakan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu
kita akan melakukan tes. Ya, ini tesnya sangat sederhana ya. Paling saya butuh waktu 5 menit ya, sampai 10 menit. 5 menit cukup untuk mengetahui grid score-nya berapa ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir Zoom malam hari ini ya. Tolong nih, ini kita akan lakukan tes nih ya. Bukan tes matematika, fisika, kimia, bukan Pak Bu ya. Ini hanya tes untuk mengetahui seberapa bagus grid score kita ya. Tolong Bapak Ibu semua silakan persiapkan kertas dan alat tulis ya. Dan pastikan Bapak Ibu berada di posisi yang nyaman untuk menulisnya. Ya, kalau bisa pakai alas ya, jangan di kasur Bapak Ibu ya. Nulis di atas kasur kan ya susah ya, pakai alas lah yang nyaman ya. Nanti kalau sudah saya kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan itu ya, nanti kan kita akan melakukan tesnya. Oke, layarnya gedein Kang, kurang kelihatan. Yang dulu ya. Oke, bentar ya. Ini jelas kan ya teman-teman ya? Sorry ini. Ini saya coba share dulu, saya ulang. Nah, oke. Udah jelas ya layarnya. Oke, teman-teman, silakan ya siapkan kertas ya. Kalau sudah siap kertas dan pulpen, mohon di kolom chat kasih informasi sudah siap Kang, sudah siap ya. Jadi nanti saya bisa mulai ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tes, yang nggak apa-apa ikut lagi Pak Bu. Karena saya juga 2 kali Pak ya. Pertama saya nilainya jelek. Yang kedua saya introspeksi diri. Akhirnya ya, alhamdulillah bagus ya. Siap, sudah siap katanya. Sudah siap, Masya Allah ya. Semangat Bapak Ibu, ini saya senang ya. Hadir Zoom 160 orang ya. Siap Coach Isan katanya. Isan udah beberapa kali ikut. Ada Rio juga udah sering posting ya. Ini kalau saya cek malah mitra-mitra lama nih yang join Kak Masurnya. Gasken, oke sudah siap ya. Oke Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu jangan dikecil-gedein, jangan dikecil-kecilin skornya ya. Di sini ini saya kasih tahu dulu. Saya kasih tahu dulu terkait rule-nya ya, terkait pengisian ini ya apa tuh tes ini ya. Ini kan saya cek rata-rata belum pernah ikut tesnya, yang pernah ikut paling ya sekitar 10 atau 15 orang lah. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita akan melihat ya soal berupa pernyataan. Ya, tolong Bapak Ibu ya. Soal berupa pernyataan ya. Yang mana nanti di setiap soal itu akan diminta penilaiannya ya. Apakah pernyataan itu mirip dengan kondisi teman-teman? Ya, di sini coba teman-teman bisa lihat ya. Ada yang keterangan itu tidak seperti saya sama sekali ya. Tidak seperti saya, agak mirip saya sangat mirip dengan saya. Nah ini ya teman-teman ya. Skornya setiap pernyataan itu beda-beda. Ya coba teman-teman lihat ya. Tidak seperti saya sama sekali ada 5, ada juga yang 1. Nah ini teman-teman, ada 4, ada 2. Jadi nggak sama ya. Mirip saya skornya ada 2, ada 4. Nah, yang teman-teman tuliskan nanti itu hanyalah skornya saja di setiap pernyataan ya. Ngerti ya teman-teman ya. Nanti saya kasih contoh lah ya. Gitu. Ya, nah, jadi teman-teman silakan ya yang sudah menyiapkan kertas dan pulpen, tolong dibuat seperti ini ya. Sorry ya. Kertas ya, tulis nomor 1 sampai 10. Nih, 1 sampai 10 dari atas ke bawah. Untuk yang skornya kosongin dulu. Yang 3, 4, 5 ini jangan ditulis, kosongin teman-teman ya. Yang teman-teman tulis ini urutan nomornya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tolong teman-teman. Yang kanan jangan diisi dulu ya, kosongin dulu karena itu skornya ya. Jadi teman-teman silakan isi nomornya dulu. Ya. Sudah ya, gampang teman-teman ya. Ini misalkan nomor 1 skornya 3, pernyataan nomor 2 skornya 4, pernyataan nomor 3 skornya 5. Nah itu teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, pernyataan nomor 1. Ya siap-siap teman-teman, ini menguji adrenalin pernyataannya. Oke, ya pernyataan nomor 1 ya. Bisa dibaca ya. Ide dan proyek baru terkadang mengganggu saya menjalankan ide sebelumnya. Nah, teman-teman coba, apakah pernyataan ini sangat mirip dengan saya, agak mirip saya, tidak seperti saya, atau tidak seperti saya sama sekali? Kalau teman-teman pernyataan ini mirip sama saya, ya, mirip saya ya, kasih skor 2. Nah, kelihatan ya teman, mirip saya 2 gitu ya.
Gampang teman-teman ya. Oh iya kan, ini saya banget ini mah Kang. Skornya berapa kalau sangat tim dengan saya? Satu. Nah, kan saya skor satu gitu di kanan. Tolong teman-teman jangan dibagus-bagusin, jangan dijelek-jelekin, isi apa adanya. Gampang ya teman-teman ya. Ya. Kalau sudah mohon di komentar jawab sudah Kang gitu. Ya. Nanti kalau saya lihat udah banyak yang sudah, saya lanjutkan. Soalnya nih, sudah Kang, sudah. Oke. Yang sudah tolong di komentar jawab sudah ya, karena ini kita interaktif teman-teman. Supaya teman-teman nggak ngantuk ya, karena kalau training cuma dengerin juga ngantuk banget itu. Wis ya. Masya Allah, yang sudah banyak ya. Oke ya. Pernyataan nomor 2. Siap-siap ya, yang menang nanti bisa dapat hadiah. Oke, pernyataan nomor 2. Awas mundur, jangan ganggu saya tidak mudah menyerah. Nah, teman-teman lihat pernyataan ini, apakah sangat mirip dengan saya? Mirip saya, agak mirip saya, tidak seperti saya, atau tidak seperti saya sama sekali? Kalau tidak seperti saya, kasih skor 2. Nah, itu teman-teman. Ya. Kang, ini mah nggak saya, ini mah agak mirip sih, Kang, kasih skor 3 lah. Oh, ini saya banget nih, Kang. Mirip saya nih, skornya berapa? 4 atau 5. Nah, itu teman-teman. Silakan tulis. Ya. Kalau sudah, tolong di komentar sudah ya. Jadi supaya mempercepat ya. Kalau saya lihat yang belum sudah belum apa, semakin banyak yang komen sudah, saya lanjutkan pernyataannya. Dan sudah. Oke, teman-teman sok yang sudah tolong ya di komentar. Sudah coach, sudah. Oke. Tolong ya. Oke, gampang ya. Pernyataan nomor 3. Oke, ini kita udah 5 menit beres. Saya sering membuat tujuan, namun kemudian mengejar tujuan lain. Nah, ini teman-teman, tolong. Ya. Apa nih skornya ya? Silakan ya. Saya sering membuat tujuan, namun kemudian mengejar tujuan lain. Kalau mirip saya, kasih skor 2. Ya. Sangat mirip saya, kasih skor 1. Kalau agak mirip, kasih 3. Kalau nggak seperti saya, kasih 4. Tidak seperti saya sama sekali, kasih skor 5. Silakan teman-teman. Saya sering membuat tujuan, namun kemudian mengejar tujuan lain, ya teman-teman. Ya, sejujur-jujurnya ya, dalam lubuk hati paling dalam, teman-teman. Yang sudah, tolong komentar, bapak-bapak. Sudah, udah. Ini yang belum, tolong bapak ibu, teman-teman, tolong fokus ya. Soalnya kelewat satu juga sayang. Ini maksud saya, ini seru teman-teman ya. Saya juga seru nih. Pas awal saya dapat materi ini tuh seru banget teman-teman. Jadi saya tahu kelemahan saya itu di mana ya. Sudah. Oke, sudah. Oke, yang lain coba. Baru dikit yang sudah ya. Dari 160 peserta. Ada lagi yang sudah? Oke ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Oke ya. Yang kalau ngerasa kelewat, tolong Bapak Ibu di screenshot ya. Kalau misalkan Kang itu, Kang jangan kecepatan. Screenshot aja pernyataan. Jadi kalau kelewat teman-teman bisa diulang ya. Karena saya nggak bisa ngulang lagi nih. Ya, tolong screenshot. Nah, ini pernyataan nomor 4. Saya seorang yang pekerja keras. Nah, tolong teman-teman jangan terlalu membanggakan diri ya. Kalau ini tidak seperti saya, kasih skor 2 lah, atau 3 lah kalau mirip ya. Kalau mirip saya kasih 4 ya, agak mirip 3, sangat mirip kasih skor 5, tidak sama seperti saya kasih 2, tidak seperti saya sama sekali kasih skor 1. Gampang ya, tolong teman-teman ya. Yang ngerasa yang pekerja keras ya udah kasih skornya. Pekerja keras tuh artinya dia tuh nggak kenal waktu untuk mengejar target itu teman-teman, namanya pekerja keras ya. Bukan yang baru dikit-dikit jualan ngeluh ya, dikit-dikit kerja ngeluh, udah Pak. Oke, yang sudah silakan komentar sudah ya. Ini mudah ya Bapak Ibu. Sudah Kang, sudah udah atas Pak. Pak Jori, Pak Edi sudah, ayo Danang sudah. Oke ya, tolong screenshot Bapak Ibu kalau khawatir kelewat. Pernyataan nomor 5. Nah ini, tolong fokus Bapak Ibu. Saya sulit mengatur fokus saya pada sebuah proyek yang menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Nah ini tolong dibaca seksama ya. Saya sulit mengatur fokus saya pada sebuah proyek yang menghabiskan waktu lebih dari sebulan.
tolong kasih pernyataan ya. Kalau mirip saya 2, agak mirip 3, tidak seperti saya 4, tidak seperti saya 5 ya. Silakan. Yang sudah seperti biasa komentar sudah ya. Jadi nanti saya lanjutkan. Silakan screenshot yang khawatir kelewat ya Bapak Ibu. Sudah. Oke. Oke. Oke, ya lumayan yang banyak sudah ya. Kita lanjut soal ujian nomor 6. Nah, ini, teman-teman. Ini ujian kehidupan namanya. Nomor 6. Saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Nah, teman-teman tolong jangan jangan berbohong lah. Ya. Kalau teman-teman mirip dengan perintah ini kasih skor 4 atau 5. Tapi kalau ngerasa, Kang saya mah baru juga awal mulai, tiba-tiba besok keluar. Kalau kayak gitu kasih skor 1 atau 2. Ya. Kalau agak mirip kasih skor 3. Nah itu teman-teman. Saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Coba teman-teman merenung ya. Apakah betul demikian atau enggak ya. Tolong ya. Jawab dengan lubuk hati paling dalam. Nah ini teman-teman. Yang sudah silakan komen chat ya. Sudah ya. Nanti kita lanjutkan. Silakan screenshot ya, khawatir kelewat ya, karena ini nggak ada pengulangan. Yang baru join ya Wayahna ya, nanti nonton rekaman. Ini kita lagi seru-seruan. Sudah, oke ya. Pernyataan nomor 6, tolong baca dengan seksama. Ketertarikan saya berubah setiap tahun ke tahun. Nah, teman-teman. Ayo, silakan kasih skornya berapa ya. Kalau mirip saya skornya 2 atau 1, tapi kalau tidak seperti saya kasih skor 4 atau 5. Ketertarikan saya berubah setiap tahun ke tahun. Tahun ini saya join bisnis properti. Tahun depan saya join bisnis propolis. Tahun depan saya join bisnis fashion. Tahun depan saya join bisnis herbal. Wah, gitu. Minta ganti tiap bulan ya. Ada yang kayak gitu? Ada, Bapak Ibu. Banyak kah? Banyak ya. Saya yakin yang hadir teman-teman malam hari ini juga banyak yang kayak gitu. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Kalau mirip ya kasih skor 2 atau 1. Oh iya Kang saya kayak gitu. Oh, udah kasih skor 1 apa 2. Tapi kalau nggak mirip ya kasih 4 atau 5. Oke, yang sudah silakan komentar di chat. Sudah coach, sudah. Yang lain silakan ya. Ini yang jawab sudah itu aja kayaknya. Apa-apa lah. Yang penting teman-teman yang nggak komen setidaknya betul-betul mengamati ya. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman mohon screenshot ya karena kita akan lanjut ke pertanyaan ke-8 ya. Pernyataan 8. Saya tekun, saya tidak pernah menyerah. Tekun nggak teman-teman ya? Kalau mirip kasih 4 atau 5, kalau nggak mirip kasih 2 atau 1. Silakan ya kasih skor. Yang sudah silakan komen chat sudah gitu ya. Saya tekun, saya tidak pernah menyerah. Masya Allah ini orang yang sangat persisten ya. Oke, sudah ya. Lanjut Kang. Oke, 2 pernyataan lagi ya. Tolong screenshot ya kita untuk pernyataan nomor 9 ya. Saya mudah terobsesi dengan beberapa ide atau proyek baru. Namun dalam waktu yang singkat kemudian saya kehilangan minat. Nah, ini teman-teman ya. Saya mudah terobsesi dengan beberapa ide atau proyek baru dalam waktu singkat. Namun kemudian saya kehilangan minat. Kalau mirip kasih skor 1 atau 2. Kalau nggak mirip kasih 4 atau 5. Silakan ya. Nah, ini nih biasanya nih mitra-mitra eksperimen akademik ya. Ini bukannya saya nyindir teman-teman ya. Cuma emang realitanya kayak gitu. Awal rame gitu. Hadir Zoom sosialisasi gitu kan. Yang hadir 100 150. Tapi yang ikut training paling nanti 50 gitu ya. Ini juga sama nih. Sekarang malam hadir itu 170 nih. Mudah-mudahan teman-teman kategori orang-orang yang konsisten. Oke, kalau sudah ya, sudah banyak yang sudah. Kita lanjut pernyataan terakhir. Ini tolong screenshot ya, khawatir kelewat yang tadi nggak sempat baca. Pernyataan nomor 10 ya. Saya sudah mengatasi kegagalan untuk menyelesaikan tujuan penting nih teman-teman. Jika mirip saya kasih 4 atau 5, kalau nggak mirip kasih 2 atau 1. Silakan ya. Yang sudah silakan di kolom chat kasih informasi sudah Kang. Sudah ya. Ayo teman-teman tolong berinteraksi ya di kolom chat. Gak apa-apa ya ngeramein. Yang pertama ngeramein ya. Supaya menunjukkan antusiasme teman-teman mengikuti training ini. Ayo. Ini pernyataan terakhir ya. Yang kelewat tolong ya
silakan diulangi lagi atau nanti kita share lah materinya ya. Jadi yang kelewat nggak masalah, nanti saya share materinya ya. Cuman kalau kelewat ini sangat sayang sekali. Sudah ya, Bapak Ibu ya, sudah pernyataan terakhir ke-10 ya. Nah, maka Bapak Ibu semua, ayo kita hitung ya. Totalin semua nilainya, kemudian bagi 10 dan hitung, teman-teman ya. Ini contoh misalkan ya. Ini kan nomor 1 sampai 10. Di kanan itu kan ada skornya ya, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 3 misalkan. Jumlahkan bagi 10. Ini contoh, saya jumlahnya 30 ya. Dibagi 10 skornya 3,5. Nah, teman-teman tolong yang udah ketemu skornya kirim di kolom chat ya. Ayo sok yang sudah 4,2, Masya Allah. Nggak apa-apa, yang kecil nggak apa-apa ya. Saya bilang Bapak Ibu ya, di sini nggak ada bener, nggak ada salah ya. Nggak apa-apa, yang 2,5 kasih lihat aja, 2,7, 3,5, 4,4, 4,1 nih kayak IPK ya. 2,5 ya, 3,1 ya, 3,3, 3,84, 1,2, 3, 2, 3, 3, Masya Allah, yang 4 ya, oke lah. Saya 3 pas katanya. Oke ya. Oke, ini banyak nih. Silakan yang udah dapat skornya ya, kirim ya di grup, di kolom chat. Oke, teman-teman. Nah, ini ya, silakan yang belum kirim nih. Apa arti nilai itu, coach? Jadi coach sih. Apa artinya, Kang? Ya. Nah, ini dia ya. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Cek hasilnya, Bapak Ibu semua. Nah, ini ya. Bapak Ibu, skor yang tadi Bapak Ibu dapatkan adalah skor yang mengukur seberapa kegigihan Bapak Ibu dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau berada di suatu bidang. Skornya itu 2,5 sampai 4,9. Semakin besar skornya, semakin bagus poinnya. Itu Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, tadi saya cek ya, yang skornya 4,7, 4,9 coba ada nggak? Coba tadi 4,1. Coba yang 4,9 atau di atas 4,5 ya. 4,5, 4,5 sampai 4,9 jarang ya. Nah, nah itu ya teman-teman ya. Oke. Oh, 4,7 ada Fauzi ya. Insya Allah ya. 4,6 Pak Khalid 4,6. Wah, skornya 70. Pak Esen. Waduh, 20% dong. Nah, ini teman-teman ya. Artinya, ini kan ada persentil ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau grid skornya itu contoh. Tadi kan contohnya 3,0. 3,0 berarti persentilnya 20%. Artinya, Bapak Ibu itu baru mengalahkan 20% dari masyarakat pada umumnya. Nah, itu. Jadi kalau grid skor Bapak Ibu 3,0, itu artinya Bapak Ibu baru mengalahkan 20% dari masyarakat pada umumnya. Maksudnya apakah? Maksudnya Bapak Ibu itu hampir sama kayak rata-rata masyarakat yang lain, gitu. Gitu ya. Atau misalkan ada lagi grid skornya misalkan saya 4,1 atau 4,2 misalkan. Persentilnya 70%. Maksudnya apa, Kang? Bapak Ibu sudah mengalahkan 70% ya. Kebiasaan atau masyarakat pada umumnya. Artinya Bapak Ibu tuh 30% lebih unggul dibandingkan masyarakat yang lain. Itu dari sisi grid score. Ada lagi yang 4,7 sampai 4,9 ya. Jumlahnya cuma 1 sampai 5% ya. Maksudnya apa, Kang? Bapak Ibu sudah mengalahkan 95% masyarakat lainnya. Mengalahkan dalam hal apa? Dalam hal kegigihannya. Kalau jawabnya jujur ya Bapak Ibu ya. Kalau jawabnya jujur, oh ini dengan catatan ya. Tapi kalau dilebih-lebihkan ya wallahu alam ya. Tapi mudah sih jujur ya Bapak Ibu. Ada lagi yang 99%, saya cek nggak ada tuh. Ada nggak yang skornya 4,9 coba? Atau 5? Kang, nomornya bisa diulang. Tuh, nggak bisa diulang, Kang. Nanti ya bisa di itu ya, soalnya udah kelewat nih. Kita ngejar waktu ya. Nanti saya share materinya yang kelewat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu diskonnya kecil, Bapak Ibu saya juga jujur ya. Diskon saya awal-awal tuh 3,2 kalau nggak salah ya. Pas saya ikutan tes ini gitu. Terus saya sadari ya, ini saya kayak kurangnya di mana gitu loh. Nah, ternyata untuk mengubah skor itu ada caranya, teman-teman, ya. Bukan dengan mengubah
skornya, bukan ya, bukan dengan teman-teman Kang saya ikut tes lagi Kang, skornya mau saya 5-5-in semua. Enggak kayak gitu caranya teman-teman. Kalau gitu mah itu artinya hasilnya fiktif kan, ya benar ya, fiktif ya. Tapi teman-teman semua ya, itu kita bisa lakukan dengan cara memperbaiki passion dan kegigihan kita. Udah itu kuncinya ya. Minat kita apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah kita udah gigih atau belum. Nah, kita perbaiki ya. Jadi untuk merubah itu kita memperbaiki dua hal ini, passion dan kegigihan. Nanti saya kasih contohnya gimana ya. Ini yang saya lakukan juga teman-teman ya. Jadi pas saya awal join Iskariman, ini saya jujur teman-teman, saya pas join awal Iskariman, itu saya agak galau ya. Sebelumnya saya sebelum saya di Iskariman itu saya kerja di bidang retail ya di Dua Kelinci itu, jualan kacang, sales ya. Terus saya kuliner bikin bisnis ya, jualan bakso aci ya. Kemudian saya terjun ke Iskariman Property ya. Saya agak galau. Kalau saya pengen usaha lagi lah, pengen usaha kuliner lagi gitu teman-teman ya. Tapi masalah saya ikut tes ini, saya berpikir ulang. Oh ternyata kita tuh jangan jadi kau pencela mencela, teman-teman. Setidaknya kita harus punya karya dulu dari bidang yang kita tekuni saat ini dulu. Ya, kita harus bikin pencapaian dahulu. Kalau kita pengen melakukan hal lain, ya sama saya juga kayak gitu. Jadinya saya fokus tuh di properti ya. Ya alhamdulillah waktu kemarin jadi CMO saya udah 3 tahun ya, udah terasa ya. Jadi CMO udah 3 tahun megang seluruh proyek Iskariman sampai sekarang udah lebih dari 3 tahun. Dan ternyata dari situ, alhamdulillah dampaknya luar biasa teman-teman ternyata. Dengan hanya konsisten dan dengan gigi dan passion itu aja ya, itu impactnya luar biasa teman-teman terhadap pencapaian penjualan ya, perusahaan juga alhamdulillah berefek. Nah itu ternyata itu dulu teman-teman ya, sebelum mikirin konsep pengen training Facebook Ads, sosial media, apalagi hayo sok teman-teman tanya SEO, wah gitu, itu mah nomor nomor akhir teman-teman. Teknis teori itu nomor akhir, ternyata yang paling awal tuh kita perbaiki dulu ya, passion dan kegigihan kita. Nah jadi kan, nah ini kan teman-teman ya, yang tadi saya sampaikan, komisi yang kita kasih udah 1,5 miliar. Pertanyaan teman-teman dapat komisinya berapa gitu. Dan kayak tadi saya cek yang kebagiannya, yang nggak kebagian itu lebih banyak. Yang kebagian paling cuma 5%, udah kebagian. Yang belumnya ya cuma dikit, nah, teman-teman. Kok seperti itu? Ya jadi teman-teman lah kan, ternyata menjadi agent properti itu nggak gampang, sangat susah gitu kan. Bener nggak teman-teman ya? Saya juga gitu tuh, sempat dulu tuh waktu itu saya mau niat keluar tuh, yang pertama tergiur bisnis ya, yang kedua memang ya waktu itu saya masih sales ya saya pengen ya pengen dapat suatu hal yang baru lah gitu. Cuma saya evaluasi, wah ini saya nggak konsisten. Terus saya juga waktu itu sales agak turun tuh penjualannya, saya sendiri jadi sales ya. Akhirnya saya merasa saya nggak cocok nih di Iskariman nih, karena saya udah jualan nggak perform lagi, nggak kayak awal gitu kan. Akhirnya saya evaluasi gitu kan, ternyata saya perbaiki minatnya, evaluasi apa kekurangan saya, nah ternyata setelah diperbaiki itu naik lagi gitu. Ya ini tuh teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman ketika mengalami tahap awal, fase awal, ketika kita terjun di satu bidang kemudian mundur, itu banyak teman-teman kasusnya. Dan mungkin diantaranya ya teman-teman yang hadir di Zoom ini gitu ya. Jadi teman-teman semua, para orang-orang yang kategorinya itu gigi, itu sangat langka ya. Jadi antusiasme teman-teman ikut Zoom meeting, ikut Iskariman Academy itu udah biasa, udah hal umum. Tapi orang-orang yang gigi itu langka teman-teman. Ya, langka. Makanya kenapa yang closing itu sangat sedikit jumlahnya. Ya. Tapi yang pengen closing itu hampir seluruhnya tuh pengen closing, tapi yang gigi itu sangat langka. Nah itu teman-teman berdasarkan risetnya. Bener nggak? Kan tadi saya tanya di awal teman-teman ya, yang closing siapa aja coba cung? Saya. Ya paling saya cek 1-5%. Dan memang berdasarkan G-score ini juga yang kategori gitu ya cuma 1-5% itu teman-teman. Ya, itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk memperbaiki skornya tadi ya itu kita bisa lakukan beberapa hal. Ini menurut teori bukunya teman-teman ya. Jadi menurut buku Angela Duckworth itu di buku Great Score
kalau teman-teman ingin memperbaiki skornya, bukan dengan mengulangi tesnya lagi, bukan teman-teman. Tapi dengan memperbaiki 4 hal. Yang pertama minatnya, yang kedua tujuannya, yang ketiga harapan, dan yang keempat praktek atau actionnya. Itu teman-teman. Itu hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki grade score kita. Dan itu yang saya lakukan juga teman-teman waktu itu. Ya, saya pikir-pikir lagi, ya Allah ini saya galau nih gitu, mau tetap di Iskariman atau mau keluar gitu ya. Saya renungkan lagi gitu. Ternyata pas saya renungkan, oh iya nih, ini nggak bener nih. Saya harus menetapkan satu minat saya itu apa ya. Ya udah saya akhirnya milih di Iskariman. Nah itu teman-teman. Ya tetap di Iskariman. Terus juga saya perbaiki tujuan saya itu pengen apa. Saya pengen belajar, saya pengen bermanfaat untuk lain. Saya ingin mengembangkan Iskariman. Nah itu teman-teman. Harapannya apa ya? Sekarang bisa buka cabang. Alhamdulillah udah. Ya ternyata itu harapan bareng-bareng lah ya. Dan praktek teman-teman. Saya menerapkan apapun hal baru di Iskariman. Dan itu ternyata impactful sampai saat ini. Ya, itu yang kita lakukan, harus kita lakukan ya. Nah, teman-teman semua, kita langsung praktek aja ya untuk memperbaiki diri skor kita bareng-bareng nih. Ya, yang jelek-jelek tadi, kalau yang udah bagus ya saya ucapkan semoga itu tetap bertahan dan jujur ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya silakan teman-teman semua buat tabel ya. Tabel apa, kotak-kotak seperti ini, ada kotak minat, tujuan, praktik, ada harapan. Nah, dibuat kayak gini teman-teman. Ya, minat, tujuan, praktik, dan harapan. Oke, nanti kita bahas satu-satu nih, ngisi tabelnya teman-teman. Sudah ya? Yang sudah bikin tabel silakan. Sudah Pak gitu. Yang sudah bikin tabel tolong komentar sudah ya. Oke teman-teman, silakan buat tabel seperti di gambar ini. Yang sudah silakan jawab sudah. Oke ya, siap, sudah katanya. Sudah. Oke. Nah ini teman-teman. Kalau yang bahasan ininya mungkin kalau di Discord mungkin beberapa orang udah ikut ya. Cuman yang terkait apa untuk perbaikan Discord ini kayaknya nggak semua orang ikut ya. Karena pentingnya itu di sini sebetulnya teman-teman. Pentingnya tuh di sini teman-teman ya. Kalau Discord tadi cuma kayak kita pengen tahu lah. Ayo ini pentingnya di sini teman. Silakan ya. Bikin tabel seperti ini ya. Minat, tujuan, harapan, dan praktik. Ya silakan. Yang sudah mohon di komentar tulis sudah ya. Atau sudah. Oke, don't coach. Yang lain silakan komentar di kolom chat ya supaya saya tahu apakah teman-teman mengikuti atau enggak. Kalau yang komen sedikit ya kita sudahkan saja berarti. Oke, teman-teman ya, buat kayak gini ya di kertas ya, minat, tujuan, praktek, dan harapan. Nah, kita bahas dulu terkait kolom minat teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi apa itu minat? Minat itu adalah suatu kesenangan ya ketika Anda melakukan suatu hal. Mungkin di antara teman-teman sini ada yang suka Bapak apa nonton film misalkan. Ada yang suka mancing, benar nggak? Ada yang suka main futsal, ya kan? Olahraga. Ada yang suka main game, ya. Ada yang suka apa lagi? Main musik misalkan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan suatu hal yang Bapak Ibu suka, Bapak Ibu kenal waktu nggak tuh? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu akan merasa lelah ketika melakukan hal itu? Pasti jawabannya nggak kerasa, teman-teman, benar nggak? Nonton film, itu kalau udah seneng, dari pagi sampai malam dikejar terus, Pak. Ya. Atau main game juga sama, ya. Main musik juga paling jedanya itu ya buat sholat, misalkan. Buat makan, gitu kan. Buat ke toilet, gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu kita terapkan dalam pekerjaan. Ya. Bapak Ibu kayak gitu nggak dalam urusan pekerjaan, pertanyaan kita. Tanya saya ya. Apakah Bapak Ibu ini sudah berada di jalan yang tepat? Nah, itu teman-teman. Ya. Apakah kita ini sudah berada di jalan yang tepat? Ya, jangan-jangan selama ini kita hanya dalam berada di keterpaksaan aja, Kang. Ya. Karena saya nggak ada kerjaan lagi. Waduh, itu bahaya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu merasa senang ya berada di Iskariman Academy ini? Ya, jangan merasa kepaksa Bapak Ibu. Ya, apakah properti ini sudah sesuai minatnya atau belum? Tolong Bapak Ibu renungkan itu. Ya, kalau terlalu banyak pilihan, Bapak Ibu coba prioritaskan mana yang paling bisa dipilih. Ya, apakah seperti ini sudah sesuai dengan minat Anda? Ya, apakah Anda merasa senang? Nah,
merasa ikhlas, bersemangat, percaya diri dan yakin? Nah, jawab pertanyaan itu Bapak Ibu ya. Renungin aja gitu. Kalau enggak, berarti bukan di sini minat Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu ini bukan minat di properti. Kalau enggak minat, saran saya keluar aja gitu Pak. Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kenapa? Kalau mak saya juga ikhlas nggak ikhlas gitu loh, ridho nggak ridho ya, yakin nggak yakin, bener nggak? Jadi ragu. Ini mah training lagi Kang. Bosen saya gitu. Saya belum closing. Masalahnya antum nggak closing bukan karena sering ikut training, antum kagak action gitu. Itu masalahnya Bapak Ibu ya. Coba jawab ya. Kalau Bapak Ibu ngerasa senang itu udah oke minatnya di properti. Tapi kalau nggak minat, saran saya sangat direkomendasikan untuk keluar dari skema properti. Udah gitu gampang ya. Nah, cuma kan yang jadi pernyataan itu ya kenapa yang hadir itu malam ini cuma 160 ya. Karena orang-orang yang itu yang saya bilang ya, yang minat di awal tuh banyak Pak Bu gitu. Antusiasme itu umum. Yang gigih itu langka. Nah, teman-teman yang hadir Zoom ini adalah orang-orang yang langka ya. Langka dalam hal ya memiliki motivasi untuk mendapatkan ilmu. Ya ini kan dari awal yang ada 160 peserta nih ya. Kalau Bapak Ibu merasa senang, oke, minat itu udah tepat. Tapi kalau enggak, saran saya Bapak Ibu cuma renungkan, Bapak Ibu tuh sebutnya minatnya di mana ya. Jangan-jangan kita ada berada di jalan yang salah gitu. Wah, gimana nih Ustaz? Bohong ya. Jangan kita berada di jalan yang salah. Maksudnya gitu kita ngerasa dipaksa itu. Nah, kalau ngerasa dipaksa tuh udahlah mundur aja Bapak Ibu ya, daripada nggak enak ya. Itu cara ngecek minat tuh seperti itu ya. Bapak Ibu bandingkan dengan kesukaan yang Bapak Ibu lakukan ya. Masak misalkan ya ibu-ibu di dapur ya, belanja. Saya tanya ibu-ibu ya, belanja ya dari pagi sampai sore. Kerasa nggak tuh capeknya? Nggak kerasa. Yang kerasa tuh suaminya. Benar nggak? Suaminya yang kerasa ya. Karena apa? Harus mengeluarkan dana gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibunya insya Allah aman ya. Oke. Nah Bapak Ibu semua, minat ini juga harus didukung dengan keyakinan. Ini mohon maaf Bapak Ibu saya lanjut Bapak Ibu ya. Sorry tadi nyolokin dulu. Oke ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi minat itu harus dengan selaras ya dengan yang kita lakukan. Nah kalau Bapak Ibu merasa senang ya itu berarti udah oke. Nah Bapak Ibu mohon tolong isi dengan jujur ya. Sejujur-jujurnya saya minta Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu urutkan ya dari nomor 1 sampai nomor terakhir Bapak Ibu tuh minatnya di bidang apa khususnya dalam apa ya dalam mencari duit lah istilahnya bukan hal hobi ya. Kalau hobi kan pasti renang misalkan badminton itu kan hobi tapi dalam hal bidang bisnis ya. Silakan Bapak Ibu tulis ya. Di kolom minat silakan Bapak Ibu tuliskan minat Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 5 itu apa aja. Kalau ini contoh ya misalkan kuliner, kedua travel, ketiga fashion. Properti itu kan sebenarnya saya itu properti itu di akhir Kang, bukan urutan nomor 1. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Silakan ya tulis ya. Oke ya. Minat fokus bidang apa ya? Silakan tulis. Yang sudah di komentar sudah ya. Oke, properti penjualan. Mangga Bapak Ibu tulis ya. Ini contoh misalkan kalau saya, ini kan contoh ya. Nah ini misalkan jualan properti, ini contoh, ini mah ini jadi teman-teman jangan nyontek yang saya ya. Tolong isi apa adanya. Yang pertama properti Kang, kalau saya. Terus melatih freelance itu saya tuh, saya suka melatih freelance. Tapi kalau misalkan ternyata Kang saya lebih suka kuliner dulu deh Kang, travel, fashion, properti ya nggak apa-apa ya. Di sini nggak ada benar nggak ada salah teman-teman. Oke, tolong dengan jujur Bapak Ibu ya. Karena ini sudah ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Minatnya sudah oke, Bapak Ibu tolong nih kalau sudah minatnya udah oke dikunci Bapak Ibu ya. Jangan jadi mencela-mencela ya. Jadi kalau mencela-mencela itu gak enak ya. Saya ngalamin itu. Saya awal kerja di karir di ikut MDP ya, manajemen development program di 2 kelinci. Saya keluar tuh
dalam waktu berapa bulan? 7 bulan setahu saya. Enggak, tahun 2 bulan lah ya. Tahun 2 bulan saya keluar dari program itu, saya kerja di restoran gitu. Coba ya dari retail pindah ke restoran gitu. Mencela-mencela gitu. Itu cuma 7 bulan. Terus saya keluar lagi bikin bisnis bakso aci. Keluar saya kerja saya di Skariman. Nah, saya sadar ya Allah ya Rabbi, ternyata saya jadi kaum mencela-mencela. Jadi kaum mencela-mencela itu gak enak Bapak Ibu. Yang pertama, kita tuh sering mengulangi dari nol gitu. Dan itu perjuangannya luar biasa susah ya. Mending kalau kita udah punya kemampuan tuh cepet naiknya. Ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan kan susah. Nah itu. Oke, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita tulis tujuan kita masing-masing apa. Ya. Sesuai dengan minatnya. Ya. Tolong. Tuliskan tujuan sesuai dengan minat. Misalkan ya. Saya minatnya di bisnis bidang kuliner, Kang. Kenapa di bidang kuliner? Karena tujuan saya ingin mendapatkan penghasilan di bidang kuliner sebulan itu 10 juta sebulan. Ya udah tulis aja kayak gitu. Kalau bidangnya kuliner, ya. Nah, cuman Bapak Ibu semua, dalam menetapkan tujuan itu harus memiliki makna yang mendalam. Kenapa? Semakin tujuannya jelas, semakin kita gigih untuk mencapai tujuan itu, ya. Kemudian tujuan itu harus memiliki minat yang kuat akan menjadikan kita gigih. Nah ini teman-teman. Kalau nggak kita menemukan makna mendalam, teman-teman menulis di tujuan mendapatkan duit 1 miliar sebulan, itu cuma halu, ya, cuma hayalan semata. Nah itu ya, jadi saya tuh makanya teman-teman tolonglah, kita udah terus ini kan bapaknya saya juga udah dewasa ya gitu ya. Jadi dalam membuat target itu harus clean and clear lah dan jujur gitu ya. Nah itu ya, jadi tolong harus memiliki makna mendalam. Contoh misalkan ya, kalau saya minta Bapak Ibu semua ya, kasih rating 1 sampai 10 ya, seberapa enak makan coklat dan membesarkan anak. Mungkin enaknya pasti rating 10 makan coklat ya. Membesarkan anak tuh ya apa enaknya gitu ya. Keluar biaya banyak gitu kan. Kan nggak enak gitu. Tapi kalau pertanyaan kedua, seberapa bermakna makan coklat dan membesarkan anak? Pasti yang bermakna itu yang membesarkan anak. Nah itu Bapak Ibu, skornya pasti 10. Kah membesarkan anak sangat bermakna ketika membesarkan anak daripada makan coklat. Nah itu artinya makna tujuan yang betul Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita fokus orientasi ke diri kita sendiri, sedangkan keluarga kita dilupakan. Semakin kita mendalam terhadap tujuan itu ini ya yang mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain lah. Saya rasa yang teman-teman yang udah pernah vaksin itu pernah ngerasain. Ketika kita punya tujuan yang yang jelas, yang clear, khususnya itu bermanfaat untuk orang banyak, itu ternyata Allah kasih kemudahan. Entah gimana pun caranya saya juga nggak ngerti ya. Yang penting kita ikhtiar. Benar nggak ya? Itu ditulis Bapak Ibu ya. Ya Allah saya pengen punya usaha, saya nggak tahu saya punya usaha gitu kan. Ya Allah saya pengen karir di Kariman lancar, saya juga nggak tahu tiba-tiba saya jadi CMO coba ya. Udah 3 tahun ya, padahal saya tuh udah mikir Pak nih kalau saya nggak berhasil besok saya keluar Pak. Saya udah mikir kayak gitu berulang-ulang teman-teman ya. Kalau saya briefing nih sama teman-teman tim marketing ya, tim marketing Iskariman, teman-teman saya mah gampang ya. Omset Iskariman turun saya keluar gitu. Itu dari awal saya jadi CMO sampai sekarang saya belum keluar-keluar Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya juga nggak tahu gitu kan, ya. Saya juga nggak tahu gitu. Ya tujuannya mungkin ya karena kita ingin memberi manfaat ke sebanyak orang. Yang enggak sekarang udah punya lebih dari 160 karyawan internal, belum TKHL, mungkin ya lebih dari 500 orang lah, teman-teman. Insya Allah gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi start with why, dengan apa ya, mengapa teman-teman harus punya target penjualan sekian. Mengapa saya harus jualan? Mengapa saya harus closing? Mengapa saya harus memiliki target, memiliki rumah atau apalah gitu ya, membiayai anak dan lain-lain. Start with why, ya. Jadi teman-teman semua, tolong ya. Sekarang kita buat tujuan bareng-bareng. Tapi ini masing-masing ya, ini masing-masing aja. Ini kan karena judul kita inkubasi closing 50 juta ya. Nah kita buat seolah ya, bukan seolah ya, realitanya kita butuh dana 50 juta nih, saya butuh dana 50 juta Kang dalam waktu 6 bulan.
Kenapa? Untuk mempersiapkan biaya sekolah anak, ya di sekolahan yang terbaik itu biayanya saya cek 20 sampai 30 juta, teman-teman. Ya, kalau sekolah terbaik ya. Terbaik anak dan umroh. Umroh itu ya kalau satu orang ya 30 juta. Jadi pas tuh 50 juta, ya. Makanya saya ini contoh ya. Misalkan saya butuh dana 50 juta untuk mempersiapkan biaya masuk sekolah anak, terbaik anak ya, dan juga untuk umroh. Nah itu teman-teman. Ini niatnya untuk ibadah dan juga untuk keluarga. Nah, ini kan bermakna ya. Gitu. Nah, teman-teman, untuk saat ini silakan teman-teman setting tujuannya apa ya. Contoh misalkan kita kan ini namanya inkubasi costing 50 juta ya. Maka untuk mencapai 50 target komisi 50 juta itu kan komisinya beda-beda. Nah, ini teman-teman ini penting loh ya. Setiap cabang itu ngasih komisi beda-beda berdasarkan daerah dan proyek. Untuk daerah luar Bogor Timur itu komisinya 5%. Ya, kayak Anyer, Ciwidey, GSP ya, Skypark ya. Itu 5%. Tapi untuk daerah Bogor Timur itu kayak GGV ya, GL itu 8%, khusus GMV itu 10%, teman-teman. Wow, gede banget ya. Kenapa? Kita ingin mempermudah teman-teman untuk mencapai target komisinya. Ini tolong ya. Kalau misalkan teman-teman menetapkan target, Kang, saya milih jualan produk di GMV yang komisinya 10%, Kang, karena lebih besar dan lebih mudah saya mendapatkan costing jualannya lebih sedikit gitu kan, ya. Nah, itu kita breakdown lagi, ya. Oke, kalau teman-teman pengen jual satu unit GMV ya untuk mendapatkan total komisi 50 juta, maka ini asumsinya teman-teman ya. Harga satu unit tanah di GMV itu sekitar 60 jutaan, 60 sampai 70 juta lah. Maka harga unitnya itu 54 juta. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ingin mencapai target penjual, mendapat komisi 50 juta dengan menjual project GMV komisinya 10% ya. Ini di note teman-teman, yang komisi yang 10% itu hanya GMV aja. Yang GL itu 8, GRR itu 5%. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen dapat komisi gede ya udah daripada pusing-pusing jual aja GMV. Pun kalau misalkan nanti GMV nggak minat kan bisa dilempar ke GL atau GGV. Itu teman-teman ya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semua, kebetulan sini banyaknya orang Jabodetabek ya. Untuk saat ini kita bareng-bareng udah jual GMV aja dulu karena komisinya 10%. Kalau nanti pas survei pengen tertarik dengan proyek GL ya kita bisa tinggal antar ke GL kan dekat ya. Jadi nggak masalah. Nah, ini kita asumsikan jual proyek GMV. Kalau closing satu unit di GMV itu 10% fee-nya, totalnya itu 5,4 juta. Jadi kalau Bapak Ibu closing nih satu unit di GMV nih, itu dapat komisinya sekitar 5 jutaan. Nah, maka kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngejual mencapai komisi 50 juta di GMV, Bapak Ibu minimal ngejual 10 unit. Kalau jualnya GMV ya. Tapi kalau jualnya Kang, saya mah anyar aja, ya berarti harus ngejual 20 unit itu. Makin banyak, wah banyak juga ya Kang ya. Nah, itulah dia teman-teman. Kang, saya di GLGV aja, ya udah nggak apa-apa, 12 unit harus dijual berarti. Itu targetnya kalau pengen dapat 50 juta. Nah, itu ya secara real ya Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu semua silakan tuliskan tujuannya. Bapak Ibu pengen mendapatkan 50 juta untuk mempersiapkan biaya sekolah anak dan umroh. Ini contoh misalkan. Nah, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu pengen dapat komisinya berapa di Iskariman ini ya. Tolong dengan real ya. 50 juta, ya udah 50 juta tulis untuk apa ya. Atau misalkan 100 juta Kang untuk apa? Untuk beli mobil. Nggak apa-apa tulis ya. Kenapa beli mobil ya? Ini buat keluarga bisa lebih nyaman atau buat renovasi rumah kan bisa. Silakan Bapak Ibu diisi ya di kolom tujuan ya. Pengen dapatnya berapa dan untuk apa udah itu aja. Mudah ya. Sesuai dengan minatnya. Ya, jadi kalau minatnya jualan properti, ya jadi jualan properti tujuannya adalah mendapatkan komisi 50 juta untuk mempersiapkan biaya sekolah anak dan umroh. Oke ya, ini sebentar lagi materinya beres. Yang sudah silakan di komen chat sudah gitu. Oke. Nah, ini katanya minta data ya. Tadi saya udah informasikan untuk komisi yang ini tolong di note teman-teman ya, tolong di note ditulis ya. Komisi yang 5% itu proyeknya GRR, GHC, GSP itu 5%.
komisi yang 8% itu proyeknya di GL dan GGV ya, Granada dan Granada Garden View. Komisi yang 10% itu hanya ada di Granada Mountain View. Nah itu jelas ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu dibikin di segala rupa ya, karena di akad MOU itu udah ada ya. Di akad MOU udah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bisa cek ya, sebelum akad MOU kan ada tuh kesepakatan atau apa besaran komisi setiap cabang tuh ada di akad MOU. Jadi silakan dibaca lagi akad MOU-nya kalau lupa. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung maju ke tahapan selanjutnya, yaitu terkait harapan Bapak Ibu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan minat, sudah mendapatkan tujuan, sudah menetapkan tujuan, maka yang langkah selanjutnya adalah kita membuat harapan. Ini teman-teman penting ya. Harapan ini sifatnya jangka panjang. Tujuan yang tadi yang saya bilang itu adalah jangka pendeknya, menengah pendek lah. Harapan ini jangka menengah panjang. Kalau tujuan itu ya untuk jangka pendeknya ya, khususnya kalau untuk closingan. Nah, terkait harapan ini tidak ada korelasi antara kondisi Anda saat ini dengan harapan Anda ke depan itu nggak ada, Bapak Ibu. Serumit apapun kondisinya Bapak Ibu saat ini, ya, itu bukan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan di masa depan. Ya, selama Bapak Ibu masih punya harapan, cita-cita yang tinggi, ya, dan diiringi dengan ikhtiar, insya Allah bisa tercapai, teman-teman. Ya, insya Allah bisa. Ya, kita juga nggak nyangka, teman-teman, kok Sulaiman cabangnya kok udah banyak lagi. Siapa sangka, coba, teman-teman. Padahal saya ingat tuh pas masa-masa suram ya, pas dulu ya itu karyawan tuh udah pesimis sama perusahaannya sendiri. Wah, ini sekarang bentar lagi dia bangkrut, tutup segala. Wah, banyak gitu isu-isu kayak gitu. Tapi ya kita yang ada di dalam perusahaan itu ya kita nggak mendengarkan apa kata mereka gitu. Kita fokus aja untuk mengejar harapan kita, memberi manfaat ke banyak orang, dan itu ternyata berdampak, teman-teman. Istilahnya harapan tuh kayak visi lah. Itu teman-teman. Itu yang saya rasakan ya. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba sekarang udah ada 17 cabang, coba teman-teman. Ya, teman-teman mungkin yang dulu join Iskariman tahun 2021, 2022 juga, kok sekarang udah banyak lagi kan sekarang kan. Ada di Semarang, ada di Bali gitu kan. Ada di mana? Malang gitu kan. Itu kan Masya Allah, ya kita nggak tahu. Nah itu yang namanya harapan. Nah teman-teman, itu harapan dari saya ke perusahaan itu ya. Nah apa harapan teman-teman ke depannya ya. Dan tentu saja harapan itu ditentukan oleh mindsetnya. Ada fixed mindset dan growth mindset ini saya nggak banyak jelas loh ya. Nah itu teman-teman. Cuman yang saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman memiliki growth mindset, itu harapan yang teman-teman buatkan itu cenderung tak terbatas ya. Tapi achievable, ngerti nggak ya? Tak terbatas tapi masih bisa diraih gitu. Jadi bukan terlalu ngayal ya. Tapi kalau punya fixed mindset, kan saya modal gini aja udah cukup, ya udah gitu. Karyawan ya karyawannya seumur hidup gitu. Gaji UMR aja seumur hidup gitu Bapak Ibu. Itu kan fixed mindset. Nah, yang kita perlukan adalah growth mindset, kita harus terus bertumbuh. Itu penting. Itu menentukan harapan Bapak Ibu itu seperti apa. Makanya sok silakan Bapak Ibu sekarang tuliskan apa harapan Bapak Ibu ke depannya. Kalau harapan saya ya, bermanfaat ke lebih 1 juta orang melalui pengembangan SDM sedekah dan menyediakan pekerjaan. Ini contoh. Ini saya ya. 1 juta orang apa Kang? Ya, ini ngisi training. Saya hitung-hitung saya ngisi training mungkin udah ratusan ribu kayaknya ya. Kalau via online ya. Dari awal saya bikin WA sampai sekarang. Nah, itu teman-teman ya, targetnya 1 juta lebih. Nah, teman-teman harapannya apa? Tolong tulis ya. Jangan sama ya. Silakan tulis di kolom harapan ya. Ini kita bentar lagi beres ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah, setuju Coach. Ya sudah. Innova Reborn, nggak apa-apa tulis aja Bapak Ibu ya. Harapan ya. Innova Reborn mah kemurahan. Alphard aja sekalian Bu gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak ada yang mustahil, kan tadi saya bilang harapan itu jangan dikorelasikan dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita mikirnya, kan udah sekarang mah saya belum mampu, ya sekarang. Ya siapa tahu besok tiba-tiba dapat rezeki nomblok, kan nggak tahu. Bener nggak? Dan itu Bapak Ibu, itu ternyata ketika kita mengulang-ulangi, mengingat-ingat, bahkan diucapkan setiap waktu dalam doa, insya Allah terwujud Bapak Ibu. Coba deh, ini ilmu dari Ustadz, dari Ustadz saya ya gitu. Sama beberapa
Pak Gun tuh, Pak Gun pernah bilang kayak gitu ya. Jadi selama kita punya harapan, doa, maksudnya apa, punya harapan nih, punya tujuan visi, terus kita doakan setiap waktu, itu terwujud gitu. Saya nggak nyangka gitu. Sederhana ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan itu coba teman-teman, misalkan tadi ada yang ini, saya coba teman-teman ya. Ada yang pengen Innova Reborn, ada yang pengen apa, pengen lunas hutang gitu kan. Ada yang pengen HS Luxury Alphard, pengen rumah impian. Pertanyaan saya ya, harapan-harapan itu Bapak Ibu doain nggak tuh tiap sholat habis sholat ya? Oh iya Kang, saya jarang ngedoain. Nah itu ya, kan sederhana ya. Jadi doakan, nggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen mobil Alphard gitu dalam waktu dekat. Tiap waktu boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Asalkan niatnya ibadah. Ya, jangan sampai punya kekayaan khusus apa dipakai buat foya-foya, pamer, sombong, wah itu udah bahaya. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau niatnya ibadah, insya Allah ya itu akan dimudahkan sama Allah. Itu Bapak Ibu ya. Bermanfaat ke lebih 1 juta orang ya, itu saya pengen SDM, sedekah ya, atau menyediakan pekerjaan itu ya. Pekerjaan juga ya, hampir sekarang Isariman Pak Gun juga sering hitung tuh. Pak sekarang karyawan berapa ya? 160 uangnya HRD ya kemarin. 160 karyawan, kalau misalkan satu karyawan punya keluarga ya taruh 3 orang, berarti 3 kali 160 berapa tuh? Ya lumayan lah teman-teman ya, banyak ya, ratusan orang kan. Ya. Belum lagi TKHL, satu TKL punya 3 keluarga, ada berapa ribu tuh ya, yang udah mendapatkan manfaat dari sisi pekerjaan di Skariman. Kan banyak gitu Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Itu harapan. Nah harapan kita adalah pengen ngasih lebih banyak lagi gitu. Ya. Mungkin ke 100.000 orang gitu ya. Dari sisi pekerjaan ya, kalau pengembangan SDM itu ya seperti ya ini ya lebih mudah lah dijangkau. Oke, sudah Bapak Ibu tulis ya. Nah ini Bapak Ibu ya, yang terakhir adalah action dan praktek ya. Bapak Ibu, goal dari ini, praktek ini adalah, dari pelatihan ini adalah outputnya ke actionnya, ya. Geraknya Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu melihat di properti, punya tujuan, punya harapan, tapi nggak gerak. Gitu. Ngapain? Terus saya ngapain tukang tulis-tulis kayak gini nggak digerakin? Ya percuma Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ikut training A, B, C, D, tapi nggak praktek ya buat apa? Makanya untuk program inkubasi ini kita desain ya itu teori praktek. Karena apa? Kalau nggak praktek percuma. Saya mau bikin komentar ke IA ya. Antum IA mau bikin training 100 biji juga nggak ada praktek percuma ya. Gitu teman-teman ya. Pesertanya sampai 100.000 orang, tapi nggak ada yang praktek satu sama sekali. Percuma saya bilang training. Itu teman-teman. Jadi yang kita harapkan di sini adalah kita action, kita bergerak untuk mencapai tujuan kita ya. Untuk memperbaiki minat kita bareng-bareng, untuk mencapai harapan kita tentunya. Itu ya. Jadi action terus, praktik terus ya, diulang ya, dikembangkan dengan mempelajari skill baru dan dilakukan secara bertahap. Misalkan ya, jadi teman-teman misalkan yang khususnya yang baru terjun di dunia properti ya di Skariman. Bapak Ibu tadi kan misalkan Kang saya pengen dapat 50 juta. Kalau dapat 50 juta kan tadi syaratnya closing 10 unit. Benar nggak? Ya. Nah ini contoh. Kalau kita praktek ya, closing aja dulu 1 bulan ya. Satu closing sebulan ya, kalau closing nih. Maka target 50 juta itu bisa dicapai dalam waktu 10 sampai 20 bulan. Lama nggak tuh? Lama banget, Kang. Lama kan? Nah itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Karena kita masih praktek, kita coba. Kang, bismillah lah saya closing 1 unit aja dulu di Iskariman. Nanti kalau udah closing 1 unit itu teman-teman akan menemukan pola. Oh ternyata rasanya. Terus yang kedua, teman-teman akan merasakan gimana rasanya dapat komisi. Oh ternyata polanya kayak gini. Oh ternyata dapat komisi itu kayak gini. Nah itu teman-teman. Ya, praktik ya. Konsisten. Closing 1 closing sebulan. Ya, nanti saya kasih tahu caranya gimana, Kang. Nah, cuma tadi saya bilang nih, buat nyampe 50 juta itu dalam waktu 10 bulan kalau jual GMV. Ya, itu pun stoknya kalau ada. Stok GMV itu kalau nggak salah sisa sekitar 20-an lagi lah. Cuma rencana kita mau akuisisi lahan depannya. Nah, itu teman-teman. Ya, 10 sampai 20 bulan. Terus gimana untuk cepat closingnya, Kang? Yang kita pengen itu dapat duit gede, closing cepat. Nah,
pasti teman-teman komentarnya kayak gitu ya. Kuncinya adalah di aksi yang gigih ya. Yang tadi ya, passion, kegigihan itu akan menghasilkan impossible. Impossible, saya mungkin. Kuncinya di situ dulu teman-teman ya. Tolonglah. Jadi kalau teman-teman tadi saya bilang, kalau ininya nggak masuk ya, minatnya nggak oke tuh, udah saran saya jangan masuk di Sekaliman Properti ya. Mending keluar aja gitu, karena ini nggak mempersingkat waktu. Nah itu teman-teman ya. Aksi gigih adalah kuncinya ya. Jangan sampai teman-teman semua hanya sekedar ikut-ikutan aja tapi nggak action, percuma teman-teman ya, nggak ada hasil ya. Nah silakan teman-teman ini contoh ya. Oke Kang, berarti minat saya jualan properti, tujuan saya closing, harapan saya bermanfaat, action saya adalah belajar mengikuti kelas marketing properti. Ini contohnya dengan join di Skyman Academy. Yang kedua, praktek saya adalah targetkan menjual minimal 1 unit cutting dulu setiap hari. Ini khusus mitra baru ya, tapi kalau mitra teman-teman yang udah pernah closing ya jangan 1 lah, 2 gitu ya. Untuk yang senior-senior nih ya. Targetkan ya, pengen closingnya berapa sebulan. Jadi ya bisa keukur kalau misalkan sebulan pengen dapatkan uang 50 juta, kalau sebulan closingnya itu 2, berarti kan 5 bulan tuh kecapai. Kalau sebulan closingnya 5 unit kan 2 bulan udah kecapai itu 50 juta. Nah itu teman-teman. Oke, silakan teman-teman diisi ya. Jika sudah ya, nah ini teman-teman ya. Teman-teman jika sudah mengisi ya, tolong diisi dengan seksama. Jika sudah ya, ya sudah, berarti materinya udah beres ya. Insya Allah teman-teman terkait praktek ya, action plan yang akan teman-teman lakukan, itu akan kita bantu. Ya. Makanya di program ini kita ada social media marketing, WA marketing, follow up, action mastery, dan lainnya. Yang mana tujuannya itu adalah memudahkan teman-teman untuk mencapai target tujuannya masing-masing. Nah itu teman-teman. Ya, jadi selama teman-teman gigih dan passionnya sudah sesuai, insya Allah ya untuk kesuksesan itu bisa dicapai. Nah itu ya. Intinya konsisten promosi, dan juga teman-teman semua dari pertemuan hari ini ya, tugasnya, nah teman-teman minta tolong ya, ini kan udah beres nih, terusnya lalu udah beres ya 1,5 jam ya. Tolong teman-teman foto hasil nilai grade-nya dan foto tabel minatnya kirim ke KF atau leadernya masing-masing. Ini nanti jadi teman-teman program ini kita betul-betul akan dikontrol ya, dalam artian akan kita evaluasi lah ya setiap pertemuannya. Dan ini tugas yang teman-teman kirimkan akan menjadi penilaian kita ya terkait program ini, apakah bagus, enggak, apakah berhasil atau enggak. Nah, itu tolong ya. Nah, untuk tugas pertama teman-teman nggak ada PR-nya, cuma ini doang ya. Foto hasil nilai grade-nya dan tabel minat kirim ke KF atau leadernya masing-masing ya. Paling telat besok ya. Jadi nanti KF-nya lagi itu. Nanti kan di sini udah ada daftar absen ya, Pak Masur ya. Nanti berdasarkan dari absensi kehadiran, tim tesnya akan memberikan ke KF nanti yang menanyakan ke masing-masing mitranya. Oke, oke teman-teman ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Terima kasih rekan-rekan semua ya atas sesi materi malam hari ini. Cuma ini saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk mengirimkan tugasnya ya. Jadi yang ini kirim kayak gini aja nih teman-teman nih. Nah gini aja kirim ke, cuma udah diisi ya. Foto ini sama kertas ini. Nah ini kan tadi udah tulis tuh. Tolong kertasnya jangan difoto, kirim ke KF. Jadi saya cukup Kang Masuri. Sekian teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Di sini nggak ada sesi tanya jawab ya. Karena materinya lebih cenderung ke mindset ya, bukan ke hal teknis ataupun terkait product knowledge. Ya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat atas materi malam hari ini. Alhamdulillah nggak terasa sudah 1,5 jam dan saya cek pesertanya konsisten 160 dari awal sampai akhir ya. Yang keluar ya ada loh, cuma ya banyak. Mudah-mudahan teman-teman ini langkah awal kita untuk memudahkan teman-teman mencapai goalnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ihsan yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam kali ini. Nah, ini
Bapak Ibu sekalian, jadi setiap inkubasi closing insya Allah selalu ada aja prakteknya ya. Selalu ada aja tugasnya. Nanti tugasnya itu selalu dikirimkan ke KF atau ke mentornya itu sendiri. Tujuannya apa? Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dibantu gitu oleh KF-nya akan dibantu juga. Nanti juga kita akan menilai. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa link absensinya itu sudah kami kirim di grup ya, di Zoom maksudnya ya. Silakan nanti diisi link absensi kehadirannya untuk bukti bahwa Bapak Ibu itu hadir. Nah, selain itu juga Bapak Ibu silakan mengisi atau mengirimkan tugas yang tadi diminta sama Pak Ican ya untuk dikirim ke KF-nya masing-masing. Insya Allah kalau konsisten ikut, konsisten mengirim tugas, insya Allah hasil bisa mengikuti. Gitu ya. Dan reward inkubasi closing ini untuk project Granada Mountain View yang kita naikkan komisinya jadi 10%. Rewardnya juga reward yang menarik yang tadi saya sudah sampaikan. Itu aja Bapak Ibu. Kalau pengen materi malam kali ini silahkan nanti minta sama KF-nya masing-masing ya, sama mentornya masing-masing ya. Insya Allah nanti dikirim ke Tapaisan seperti itu. Biar nanti jadi review juga. Seperti itu, kita tutup Zoom kita pada kesempatan malam kali ini. Kita ketemu kembali di pekan yang akan datang, tentu dengan materi yang berbeda dan insya Allah juga pematerinya juga berbeda, gitu ya, biar lebih fresh lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah open cam nih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi dari tadi saya lihat satu persatu alhamdulillah gitu ya, konsisten menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, jazakallahu khair, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mempermudah kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu kembali di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak, selamat istirahat semuanya. Terima kasih Kang Mas Turi. Ya, Terima kasih, syukran Ustaz. Fitri. Terima kasih Kang Mas Turi. Ya, sama-sama Pak Rayu. Nanti minta materi. Nanti naik mobil ini sama Bu Nenek. Ya, Pak Jari.